Tolong. Tolong orang-orang baik. Terima kasih. Terima kasih. Hei, tunggu. Ada apa? Lihat, bukankah itu teman sekelas SMA kita, Cuyu? Ya ampun, kenapa dia sekarang mengemis? Jiang Ying, Cuyu adalah cinta pertamamu. Oh, jangan bicara. Aku sudah putus dengannya sejak lama. Aku tidak kenal dia. Ayo pergi. Akan canggung jika dia datang menyapa. Ayo pergi. Tunggu. Biarkan aku merekam videonya. Kamu jahat sekali. Oke, cukup. Nanti kalau dia lihat kita akan malu. Ayo pergi. Ayo pergi, cepat. Kamu bukan teman sekelas yang baik. Ketua, bulan ini sudah berlalu. Cepat sekali. Dalam bulan ini, berapa orang yang sudah memberiku uang? Termasuk badut itu. Total 100 orang. 100 orang. Bagus, serahkan data 100 orang ini dan buat rencana untuk mendukung 100 orang. Berikan setiap orang setidaknya dukungan finansial 100 juta yuan untuk membantu mereka mengubah nasib dan biarkan orang baik mendapat balasan. Baik, Ketua. Kita bisa kembali untuk menyelenggarakan puncak kekayaan. Kamu pulang dulu, aku akan menyusul. Baik. Cuyu, kenapa dia mengemis? Cuyu, apa yang kamu lakukan? Xiao Shui. Kenapa kamu di sini? Kakakku menyuruhku bekerja di Dream Group. Sedangkan kamu, bukankah kamu bilang datang ke sini untuk bisnis? Apa yang kamu lakukan sekarang? Bisnisku gagal. Kenapa kamu tidak bilang kalau bisnismu gagal? Apa kamu masih menganggap aku pacarmu? Aku takut kamu akan membenciku. Omong kosong. Saat kamu berbisnis di kota, kamu tidak membenci aku yang berasal dari desa. Sekarang bisnismu gagal. Kamu pikir aku akan membencimu karena kamu bangkrut? Kamu pikir aku ini apa? Xiao Shui, apa kamu benar-benar tidak membenciku? Tentu saja bodoh. Kita berbagi kebahagiaan dan berbagi suka dan duka. Oke, berhenti bicara. Ayo pergi ke hotel untuk ganti baju. Apa yang kamu lihat? Ada apa dengan tunanganku? Belum pernah lihat. Cantik, penglihatanmu tidak bagus. Cari pengemis. Kenapa bukan aku? Kamu bisa cari aku saja. Atau aku? Apa salahnya dengan pengemis? Aku suka pengemis. Hei suami, ayo cium. Ayo suamiku, ayo kita berciuman. Jangan lihat, jangan iri. Aku akan segera menikah. Sayang, ayo. Apa yang kamu lakukan? Naiklah. Pegang aku erat, jangan jatuh. Xiao Shui, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Pernikahan lusa. Aku akan memberitahumu identitas asliku. Aku akan membuatmu menjadi ratu paling bahagia di dunia. Kamu mandi dulu. Aku tidak punya baju ganti. Setelah dicuci, tetap akan kotor. Baiklah, kamu mandi dulu. Aku akan membelikannya untukmu. Kamu yang belikan untukku. Jangan khawatir, pergi mandi. Aku akan segera kembali. Kamu sangat baik padaku. Aku tidak tahu seperti apa dirimu nanti. Halo, Ketua. Pergi ke Eropa untuk membeli mahkota kristal sekarang. Dan membeli berlian abadi di Afrika. Dan kota Asia yang baru aku bangun. Ganti perwakilan hukum menjadi nama tunanganku. Ya,
Kakakmu mengira aku dulu pedagang kaki lima, tapi dia tidak tahu gerobakku sudah tersebar di seluruh dunia. Pada pernikahan lusa, aku pasti akan membuat penonton takjub. Cuyu, kenapa kamu belum mandi? Ya sudahlah, coba dulu lihat apakah gaun ini pas untukmu. Jas adalah merek yang sangat mahal. Kamu pasti menghabiskan banyak uang. Kamu akan menjadi pengantin pria lusa. Kamu adalah bintang acaranya. Kamu harus memakai sesuatu yang bagus. Dan ini? Uang. Kenapa kamu memberiku begitu banyak uang? Ini uang yang aku tabung dari bekerja selama bertahun-tahun. Dan meminjam beberapa dari teman. Kamu harus menyewa mobil untuk pesta lusa. Ambil dulu. Xiao Sui, aku tidak bisa menerima uangmu. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Kamu adalah suamiku. Kamu adalah orang yang akan aku andalkan seumur hidupku. Sekarang kamu dalam kesulitan. Siapa lagi yang bisa aku bantu? Tapi jika kamu melakukan ini, kamu akan membuatku merasa malu. Kenapa kamu harus malu? Dalam hidup seseorang, selalu ada pasang surut. Kamu sedang jatuh sekarang. Tidak apa-apa. Aku percaya bahwa melalui usahamu, kamu akan berhasil. Lusa adalah hari yang sangat penting bagi kita berdua. Aku ingin kamu datang dan menikahiku dengan martabat. Baik. Aku pasti akan datang dan menikahimu dengan martabat. Membuatmu menjadi ratu yang paling bahagia. Halo, Puncak keberuntungan telah dimulai. Para pemimpin dari berbagai bidang telah tiba. aku tahu. Xiao Sui, aku ada urusan. Tunggulah aku lusa. Baik, sayang, jangan terlalu membebani dirimu. Jika ada apa-apa, kamu harus memberitahuku. Kita hadapi bersama. Baik. Kaisar kekayaan Tuan Cuyu telah tiba. Selamat datang, Kaisar Kekayaan. Semuanya. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap. Saatnya untuk puncak kekayaan tahunan kita. Singkat cerita, ini adalah daftar yang telah saya uji. Daftar rencana dukungan 100 orang. Saya minta dalam 1 bulan untuk memberikan setiap orang dalam daftar dukungan finansial 100 juta yuan untuk membantu mereka sukses. Jangan khawatir Yang Mulia, Andalah yang membantu kami mewujudkan impian sehingga kami berada di posisi sekarang. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi instruksi Kaisar Kekayaan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan. Yang Mulia, kami memiliki satu permintaan lagi. Kami berharap Anda dapat membantu mewujudkannya. Apa permintaannya? Kami dengar Yang Mulia akan segera menikah. Kami mohon Kaisar Kekayaan mengizinkan kami hadir. Kami dengan rendah hati memohon kepada Yang Mulia agar kami dapat hadir. Saya dengan rendah hati memohon kepada Kaisar Kekayaan untuk mengizinkan kami berpartisipasi. Semuanya, bukannya saya tidak ingin kalian hadir. Istri saya adalah gadis desa dan belum pernah melihat hal besar. Dan kalian semua adalah raksasa di industri masing-masing. Jika ada gangguan, itu akan menyebabkan tsunami keuangan global. Pada saat itu, media global akan berduyun-duyun ke tempat kejadian. Ini akan sangat mengganggu pernikahanku, atau bahkan mengungkapkan identitasku. Jangan khawatir Yang Mulia, kami semua akan pergi sebagai orang biasa untuk menemani Anda menjemput pengantin, dan tidak pernah mengungkapkan identitas kami. Ya, kami semua akan pergi sebagai orang biasa. Baiklah. Yang Mulia, jangan tolak kami. Anda telah membantu kami, dan kami tidak punya apa-apa untuk membalas Anda. Pernikahan Anda adalah momen terpenting dalam hidup Anda. Bahkan jika kami berdiri di sisi Anda, atau biarkan kami menjalankan tugas untuk Anda, itu juga keinginan kami. Ya. Kami semua hanya kerabat miskin. Kami hanya perlu datang dan minum. Jangan khawatir Yang Mulia, hanya beberapa dari kami teman lama untuk ikut bersenang-senang, dan kami tidak akan menyebabkan masalah bagi Anda. Hahaha, ya. Oke. Tapi Anda harus ingat, jangan ungkapkan bahwa saya adalah orang terkaya di dunia. Dan ketua Dream Group. Ya. Persiapkan pernikahan sesuai rencana. Ya.
Xiao Shui kami, dia terlihat sangat cantik. Setelah menikah, kamu sudah dewasa. Kamu harus berbakti kepada mertuamu. Dengan cara ini, agar mertuamu bisa memperlakukanmu dengan baik, oke? Jangan khawatir, Bu. Bu, saya sudah besar. Yingzi kembali. Kakak, Adik perempuanku tiba-tiba menikah. Dengan siapa? Dengan anak pemilik stasiun barang bekas kota. Bukankah itu pasangan yang sempurna? Bagaimana bisa dia? Lihat, mereka pasangan yang cocok. Bagaimana bisa dia? Kak, kamu kenal dia? Dia mantan pacarku. Sudah putus dengan mantan pacarmu? Mantan pacar itu tidak apa-apa. Iya, Kak. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu putus dengan Cuyu, tapi sekarang hubunganku dengannya baik. Bukan begitu. Dia sekarang jadi pengemis. Dia tidak pantas untukmu. Apa dia pengemis? Maksudmu apa, Yingzi? Artinya mengemis. Mana mungkin dia anak dari bos Chu, masa dia mengemis di jalan? Kamu tidak percaya? Bu, mereka semua melihatnya. Tanya saja mereka. Iya dia. Kami lihat sendiri. Iya, kami tidak menyangka Chuyu adalah teman sekelas kami. Dia sekarang mengemis di jalan. Sangat memalukan bagi kami. Aku punya video. Biarkan aku tunjukkan. Coba lihat. Ya ampun. Chuyu benar-benar mengemis di jalan. Xiao Shui, syukurlah kamu tidak menikah dengannya. Kalau kamu menikah dengannya, kita akan jadi bahan tertawaan sekampung. Syukurlah pernikahan tidak jadi. Batalkan saja cepat. Jangan biarkan mereka datang. Baik, aku akan hubungi keluarga Chu sekarang. Pernikahan tidak akan jadi. Tidak, pernikahan harus tetap sesuai rencana. Tidak, Xiao Shui. Kamu mau menikah dengan pengemis? Aku tidak tahu apakah Cuyu pengemis atau menjadi pengemis karena suatu alasan. Tapi aku suka dia, dan dia baik padaku. Aku akan menikah dengannya. Kak, kamu gila. Menikah dengan pengemis. Apa kamu mau kita jadi gunjingan orang? Iya, tetangga kita paling suka bergosip. Apa kau ingin direndahkan seumur hidup? Aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku harus menikah dengannya. Aku percaya aku akan bahagia bersamanya. Gila-gila, kau gila? Xiao Shui, kau adalah gadis tercantik di radius 10 mil. Pria macam apa yang tidak bisa kau pilih? Hei Yingzi, apa kau lupa kenapa kau pulang kali ini? Oh, benar-benar, Ibu. Waktu kita makan malam terakhir, Tuan Liu suka kepada Xiao Shui kita. Dia bilang dia menyukainya, dan minta aku pulang untuk melamarnya padamu. Tuan Liu? Dia adalah anak dari bos batu bara. Iya, ayahnya memiliki beberapa tambang batu bara dengan puluhan juta yuan. Ini bagus, kita harus menolak Chuyu. Ayo kita jodohkan dengan Tuan Liu. Tidak. Aku hanya menikah dengan Cuyu. Tidak, kau gila? Bukan otakku yang kemasukan air, tapi kau harus punya hati nurani. Masih membantah ya? Percaya atau tidak, aku akan pukul kau sampai mati. Hei, Ibu. Oke, Bu, kemarilah. Menyebalkan sekali. Biarkan aku bilang. Tayo. Hei adik, aku sudah membujuk ibu. Pernikahan akan tetap dilangsungkan. Benar kakak, kau setuju? Kau keras kepala sekali. Apa yang tidak setuju? Terima kasih ibu, terima kasih kak. Cuyu dan aku akan bekerja keras jadi kaya agar kalian bisa hidup enak. Oke, kau adikku, jangan bilang begitu. Cepat bersiap-siap. Oh, di mana ponselku? Xiao Cui pergi bantu ibu menelepon. Oke. Halo istri, Siapa yang kau panggil istri? Cuyu kan? Xiao Shui kami bilang bahwa dia tahu kau mengemis di kota. Jadi dia tidak mau menikah. Kau tidak perlu datang untuk menikahinya. apa katamu? Kamu bilang apa? Kamu tuli? Maksudku, Xiao Shui bilang bahwa manusia butuh harga diri, pohon butuh kulit. Dan dia tidak ingin kamu mempermalukannya. Jadi kami tidak akan menikah. Mengenai mahar, kami akan mengembalikannya dalam beberapa hari. Kamu mengerti? Halo? Kamu gila. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia untuk sementara. Ketua, apakah keluarga Jiang akan membatalkan pertunangan? Berani mereka membatalkan pertunangan dengan Kaisar? Dia tidak mau hidup. Kaisar ingin menikah. Itu berkah baginya dan leluhurnya. Dia benar-benar dapat jackpot. Baik, berhenti bicara. Xiao Shu bukan orang seperti itu. Pasti ada alasan untuk ini.
Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Lanjutkan pernikahan. Aku akan ke rumah Jiang untuk melihat apa yang terjadi. Ya, biarkan kamu menelepon, biarkan kamu menelepon, biarkan kamu menelepon. Aduh, pengemis bau ingin menikahi putriku. Bah, Bu, bagaimana? aku baru saja meneleponnya. Aku memecahkan ponselnya. Kali ini mereka tidak bisa saling menghubungi sama sekali. Itu tidak cukup. Jika dia bersikeras datang, kebenaran akan tetap terungkap. Oh, aku tidak menyangka. Apa yang harus kita lakukan? Kirim seseorang untuk menjaga pintu masuk desa. Jika mereka benar-benar datang, usir mereka dan jangan biarkan mereka masuk. Aku pergi sekarang. Hei sanak saudara dan teman-teman, aku punya permintaan untuk semuanya. Ada apa Kak Jiang? Kerabat dan teman-teman, aku butuh bantuan kalian. Ada apa Kak Jiang? Jiang, katakan saja padaku, apa kabar baiknya? Bujao, nanti aku akan menunjukmu. Putriku tidak mau menikah dengan pria yang datang untuk menikahinya hari ini. Jadi tolong pergilah ke pintu desa dan hentikan dia. Dan jangan biarkan dia masuk. Saat putriku menikah dengan seorang bos besar, aku akan traktir kalian makan enak, oke? Oke. Tidak masalah, ayo pergi dan hentikan dia. Hentikan dia dan jangan biarkan dia masuk. Ayo pergi. Jangan biarkan dia masuk. Ayo pergi. Sayang, malam ini kita bisa tidur bersama secara legal. Aku ingin kamu memelukku sampai tidur. Hei Tuan Liu, aku sudah melakukannya untukmu. Aku memisahkan mereka. Kamu bisa datang menikahinya dengan mas kawin. Oke. Selama kamu bisa membiarkanku menikahi adikmu, aku akan bilang pada ayahku. Aku akan minta ayahku mengirimmu ke tambang batu bara. Sungguh? Setuju. Terima kasih Tuan Liu, terima kasih Tuan Liu. Ketua, ada desa Jiang setelah celah gunung. Oke, semua ingat untuk menyembunyikan identitas kalian. Bersikap sopan kepada penduduk desa. Jangan biarkan dia masuk. Hentikan dia. Kembali. Jangan menikah. Kembali. Keluar. Warga, ada apa? Kami adalah kerabat keluarga Jiang. Kakak Sue tidak akan menikah. Cepatlah pulang sendiri. Ya kakak Sue, kami tidak bisa bertemu denganmu. Pergilah lakukan urusanmu. Berani sekali kau. Pernikahan ya pernikahan. Kita sudah sampai sejauh ini. Bagaimana kau bisa bilang tidak mau menikah? Benar, kami sudah menandatangani kontrak dan cap jari dan menerima mahar. Sekarang kita akan menikah, tapi sekarang kau bilang tidak. Warga desa kami berkata bahwa kami tidak akan mengambil maharmu. Kami akan mengembalikan mahar padamu. Kami tidak akan memanfaatkanmu. Cepat kembali. Warga, ini bukan soal mahar. Aku perlu mencari tahu. Bahkan jika Jiang Shui tidak mau menikah denganku, aku perlu mendengar alasan darinya. Apa kau bodoh? Kalau dia ingin bertemu, kenapa dia suruh kami menghalangimu? Ku bilang anak muda jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Cepat kembali. Aku tidak akan pergi hari ini. Aku harus pergi ke keluarga Jiang untuk meluruskan semuanya. Tolong minggir, untuk menghindari gesekan yang tidak perlu. Berani sekali kau kasar. Kau mau memaksanya? Dengan garpu di tangan, jangan biarkan kau masuk desa. Jangan biarkan setan masuk. Jangan biarkan setan masuk desa. 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 Keluarga Jiang tidak diizinkan masuk desa. Jangan pergi terlalu jauh. Tuan Chu, biar saya telepon. Saya akan panggil beberapa orang. Saya akan hancurkan mereka dalam beberapa menit. Tidak perlu, kami mencari perdamaian. Jangan berpura-pura menakut-nakuti kami. Kami tidak takut. Ya, desa keluarga Jiang kami tidak takut masalah. Bahkan beruang telah diusir ke seluruh gunung. Kami tidak takut padamu. Semua orang salah paham. Saya datang hari ini untuk menikahi istri saya sesuai kesepakatan, bukan untuk membuat masalah. Tolong angkat tangan. Minggir. Kamu pikir jalan ini untukmu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir jalan ini untukmu? Saya mengerti. Xiao Xiao, pergi dan berikan amplop merah kepada penduduk desa. Ya. Kamu mau membeli kami dengan amplop merah? Kami tidak peduli. Kamu pikir kamu hebat? Kami tidak terima. Cepat kembali. Gadis Jiang itu cantik. Kamu tidak pantas, jadi jangan memaksakan. Hei, ayolah teman-teman, tolong beri saya muka, beri jalan.
Apapun yang kamu katakan, kami tidak akan pernah membiarkanmu masuk desa. Gadis itu tidak mau menikah denganmu. Kenapa kamu masih tidak tahu malu tinggal di sini? Mundur, 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 mundur. Mundur, 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 mundur. Pak Lei, antarkan Tuan Chu melalui jalur itu dulu. Jangan tunda waktu baiknya. Oke, ayo. Jangan tunda waktu baiknya. Mundur, 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 mundur. Berhenti. Syarat apa yang harus kami penuhi agar bisa lewat? Tidak mungkin. Nggak mungkin pergi sana. Pergi sekarang, pergi! Bu, ada apa denganmu, Bu? Bu, ada apa denganmu? Ini epilepsi, bawa dia ke rumah sakit, jangan biarkan dia mati. Tapi jaraknya puluhan kilometer dari kota. Sudah terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Atau kau mau menunggu kematian di sini? Teman-teman, tolong bantu kami. Bawa Ibu Dabao ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat! Bukankah mereka datang dengan mobil untuk pernikahan? Pakai mobil itu untuk membawanya. Hanya beberapa puluh kilometer, sebentar lagi sampai. Mas, boleh pinjam mobilmu? Antarkan ibuku ke rumah sakit ya? Tidak. Tidak. Tidak mungkin kalian adalah penghalang. Tolong pinjamkan padaku. Tolong pinjamkan aku. Tolong pinjamkan satu. Aku akan bersujud padamu. Tolong selamatkan nyawa ibuku. Kamu tidak layak mendapat simpati kami. Ini salahku. Kami tadi salah. Kamu sangat sabar. Tolong bantu aku. Selamatkan ibuku. Betul, Nona. Menolong jiwa lebih baik daripada membangun pagoda. Berbuat baiklah. Sekarang kamu minta kami berbuat baik. Kenapa tadi kamu tidak berbuat baik? Kamu bisa urus sendiri. Xiao Qiao, jangan dianggap serius. Aku akan selamatkan ibumu. Sungguh, Kak. Terima kasih, terima kasih. Kamu orang baik sekali. Cepat bawa dia ke mobil. Tunggu. Jangan angkat dia ke mobil. Anak muda, kamu tadi setuju. Kamu tidak boleh ingkar janji. Aku tidak ingkar. Aku bisa menyembuhkan penyakit ibumu. Tidak perlu ke rumah sakit. Apa kamu bisa menyembuhkan penyakit ibuku? Apa kamu dokter? Oh, Pak Chu tidak hanya seorang dokter, tapi dia Lei. Pelankan suara. Ya, aku bisa merawatnya. Turunkan dia. Tapi ibuku menderita epilepsi parah. Ini kondisi yang mengancam jiwa. Jangan bercanda. Ya, aku dengar keluargamu mengumpulkan sampah. Aku belum dengar kamu tahu soal pengobatan. Apa kamu pikir kami menghentikanmu tadi untuk balas dendam pada kami? Kalau begitu, kamu bisa bilang apakah kamu ingin aku menyelamatkannya. Kalau tidak, tidak apa-apa. Lalu kamu tinggal bilang apakah kamu ingin aku menyelamatkannya. Jika tidak, lupakan. Oke, kamu bisa membantu. Selama kamu menyelamatkan ibuku, aku akan membalasnya dengan nyawaku. Tapi jika kamu menyakiti ibuku, jangan salahkan aku jika aku bertarung denganmu. Ketua, dengan sikap mereka, sebaiknya kita tidak ikut campur. Pergi ambilkan aku beberapa ranting. Ya. Cepat lap busa dari mulut ibumu. Ambilkan aku air. Pelangi 9 warna. Pelangi 9 warna. Usiaku sudah 50-an. Ini pertama kalinya aku melihat pelangi 9 warna. Tuan Chu sungguh luar biasa. Legenda mengatakan, pelangi 9 warna adalah metode jarum yang diciptakan oleh Yao Zhu. Ini menggunakan akupunktur untuk menarik energi langit, bumi, dan manusia untuk melancarkan pembuluh darah dan meridian dan menyembuhkan segala penyakit. Aku tidak menyangka Tuan Chu adalah seorang ahli Qi Huang yang tersembunyi. Bu, kamu sudah sadar. Bangun perlahan. Dabao! Bu, aku di sini, Bu. Apa yang terjadi padaku? Bu, kamu baru saja kejang berkat kakak ini yang sedang menjemput pengantin wanita yang menyelamatkanmu. Terima kasih penyelamatku. Terima kasih penyelamatku. Tante, bangun cepat. Hanya bantuan kecil.
Dia orang yang sangat baik. Kami tadi mencoba menghentikannya. Bantu aku berdiri. Pelan-pelan, pelan-pelan, Bu. Aku ketakutan setengah mati. Lalu apa lagi yang kamu katakan? Minggir. Nyonya Zhao, kami tidak bisa membiarkannya pergi. Apa kamu tidak ingat bahwa kakak Jiang menyuruh kami datang? Aku tidak peduli. Pemuda ini adalah penyelamat istriku. Siapapun yang berani menghalangiku, akan aku lawan sampai mati. Siapapun yang menghentikannya, aku akan bertarung sampai mati. Benar. Kakak ini tidak punya dendam yang menyelamatkan nyawa ibuku. Dia orang baik. Siapapun yang berani menghentikannya, kamu orang jahat. Benar. Lihatlah pemuda yang baik ini. Jika gadis dari keluarga Jiang ini menikah dengannya, itu adalah berkahnya. Nak, jangan khawatir. Hari ini kamu datang ke desa Jiang kami. Apapun yang terjadi, Tante akan membantumu. Terima kasih, Tante. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo bantu pemuda ini mencari istri. Ya, minggir. Kembalikan semuanya ke rumah. Ya. Minggir. Ayo pergi. Ayo. Terima kasih. Hei, apakah Master Liu akan datang atau tidak? Kenapa dia tidak terburu-buru? Dia akan sangat senang saat datang. Dia bilang akan membawa 1 juta yuan sebagai mas kawin. Dia memberi begitu banyak. Oh, bagus sekali. Kamu bilang acaranya sudah siap. Kita usir pengemis itu. Bukankah sebaiknya kita cari menantu yang baik untuk menggantikannya? Tentu saja, adikku menikah ke keluarga besar seperti itu. Saat kerabat dan teman mereka tahu, mereka akan iri pada kita. Pasti. Mulai sekarang, keluarga kita akan hidup enak. Bu, sudah hampir siang. Kenapa Cuyu belum datang? Telepon dia cepat. Aku baru saja meneleponnya. Dia bilang pernikahan dibatalkan dan dia tidak akan datang. Apa katamu? Aku bilang Cuyu kesayanganmu. Dia bilang pernikahan dibatalkan dan dia tidak jadi datang dan meninggalkanmu. Kau mengerti? Tidak mungkin. Cuyu tidak akan melakukan itu. Lihat anak ini. Aku ini ibumu sendiri. Kalau tidak percaya, tanya kakakmu. Aku baru saja menelepon Cuyu dan bertanya kapan dia datang. Dia bilang tidak jadi datang. Ya, dia terlalu tidak manusiawi. Dia itu pengemis, dan kamu bahkan tidak membencinya. Tapi dia malah sok. Pria seperti itu lebih baik putus. Tidak mungkin. Dia bilang dia akan menikahiku dengan meriah. Menikahimu dengan meriah. Hanya karena kalimat itu, dia pembohong. Dia itu cuma pengemis. Bagaimana dia bisa dengan mulutnya? Di masyarakat ini, dengarkan ibumu. Kata-kata pria hanya kebohongan. Dia hanya melihatmu baik dan polos. Kau tahu? Apakah Cuyu mengambil 100.000 yuan dan membawa uang itu kabur? Dia pembohong. Tidak, aku tidak percaya dia orang seperti itu. Sudahlah, Xiao Shui. Pria macam ini tidak layak dipercaya. Kamu cantik sekali. Nanti kamu akan dapat yang lebih baik. Benar. Aku sudah bicara dengan kakakmu. Nanti aku carikan yang lebih baik. Aku tidak percaya. Berikan ponselku. Aku mau telepon Cuyu sendiri dan tanya apa yang terjadi. Ponsel? Bukankah aku sudah memecahkan ponselmu? Bagaimana kamu memecahkan ponselku? Kenapa kamu memecahkan ponselku? Apalagi? Aku baru saja menelepon Cuyu. Dia membuatku marah. Sampai aku melempar ponsel. Jantungku masih berdebar kencang. Benar, dia bilang ke ibu untuk membatalkan pertunangan. Ibu marah sekali sampai melempar ponsel. Ibu kasihan padamu. Tidak mungkin. Lihat, aku ibumu sendiri. Dia adikmu. Mana mungkin kami berbohong padamu. Kalau kamu tidak percaya padaku, kalau tidak percaya tanya Jiang Ping. Waktu aku menelepon Cuyu, aku sangat marah, jadi aku melempar ponsel. Iya, aku melihat tante melempar ponselnya. Sekarang percaya? Dia baru saja terpesona oleh pengemis itu sampai linglung, dan masih tidak tahu kalau dia sudah dijual. Sungguh kasihan. Kamu tahu aku punya 2 anak perempuan, 1 jalang, yang 1 bodoh. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya Cuyu akan melakukan itu. Xiao Shui, hal semacam ini sebenarnya cukup biasa. Betul, mantan pacarku bilang kalau aku cinta pertamanya. Tapi ternyata dia sudah bercerai 2 kali dan punya 3 anak. Hal seperti ini sangat biasa. Kamu tahu itu. Tapi aku sudah memakai gaun pengantinku dan tamu sudah diundang. Tapi mempelai pria tidak datang. Apa aku akan jadi bahan tertawaan satu desa? Oh tidak. Aku baru saja berdiskusi dengan kakakmu. Kami menemukan mempelai pria untukmu sementara. Apa mempelai pria sementara? Mempelai pria yang kami temukan sementara. Dia pria yang baik dan teman dari saudara perempuanmu. Dia jauh lebih baik daripada pengemis itu. Siapa? Yang mengajakmu makan malam terakhir kali. Liu Wei, Tuan Liu yang aku perkenalkan padamu.
Tidak. Kenapa tidak? Kondisinya bagus. Ayahnya adalah bos batubara. Wajahnya tampan. Dia sangat mesum. Terakhir kali kita makan malam bersama, dia terus menatapku. Itu menjijikan. Kau sudah ditinggalkan oleh seorang pengemis. Kenapa kau masih pilih-pilih? Orang itu memandangmu seperti itu. Bukankah itu karena kau cantik? Kau menjijikan. Lagi pula Tuan Liu lebih baik dari Chuyu. Oh, aku hanya ingin menjaga martabatmu. Aku sudah memujimu lama sekali. Dia setuju. Benar. Xiao Shui, aku dan Tuan Liu sangat akrab. Dia sangat kaya. Jika kau menikah dengannya, keluargamu akan makmur. Sebaliknya, Chuyu dia adalah mantan pacar kakakmu, dan kakakmu yang meninggalkannya. Untungnya, dia tidak jadi. Kalau tidak, kau akan menikah dengannya. Semua orang akan menertawakanmu. Tuan Liu bersedia menikahimu, kau seharusnya senang. Berhenti bicara. Aku benar-benar tidak akan menikah dengan playboy itu. Aku tidak akan menikah dengannya meski aku jomblo. Kau tidak mau menikah dengannya kan? Ayolah, lihat-lihat pesta sudah siap. Tinggal melaksanakan upacara. Apa yang kau mau? Apakah kau ingin membuat dirimu dan keluarga Jiang menjadi bahan tertawaan seluruh desa? Hei Tuan Liu. Oke. Rombongan pernikahan Tuan Liu sudah tiba. Benarkah? Ayo sambut dia cepat. Tuan Liu datang untuk menikahi Jiang. Tuan Liu datang untuk menikahi Jiang. Oh, Tuan Liu sudah datang. Ayo. Kamu bisa menyambutnya sendiri. Aku bilang tidak mau menikah dan aku tidak akan. Tidak, gadis keras kepala ini. Hei, jangan cuma berdiri di situ. Kamu pergi dan bujuk dia. Tuan Liu sudah tiba. Jangan biarkan dia sendiri. Ya. Kamu pikir ini si gadis keras kepala? Yuk kita jemput Tuan Liu. Ya, ayo kita duluan. Dia harus menikah hari ini. Jika dia tidak menikah, aku tidak akan mengakuinya. Ayo. Tuan Liu, lihat hujan mulai turun begitu kamu datang. Oh, kamu tidak tahu apa-apa. Itu artinya kekayaan. Tuan Liu membawa kekayaan. Ya. Kita akan segera menjadi keluarga. Kenapa kamu masih memanggilku Tuan Liu? Panggil aku kakak ipar. Kakak ipar, ini ibu kami. Ibu mertua. Hei. Halo, ibu mertua. Cepat berikan amplop merahnya. Ya ampun. Itu uang yang banyak. Wow, banyak uang. Wow, banyak uang. Berapa jumlahnya? Tidak banyak, hanya 100.000. Ibu mertua, ini sedikit tanda hati saya. Terimalah. Keluarga saya tidak punya apa-apa lagi, tapi kami punya banyak uang. Baiklah, saya terima. Haha. Tante, pasti Anda adalah dermawan besar di kehidupan sebelumnya. Anda punya menantu yang sangat baik. Menantu Anda datang dengan mobil pribadi. Pasti dia orang kaya. Oh, menantu, apakah ini mobil yang kamu kendarai? Mobil-mobil ini, Bu, hanya sebagian dari keluarga saya. Kalau bukan karena desamu, jalannya tidak bagus dan jalan sempit, mobil-mobil mewah saya dan bahkan helikopter bisa sampai ke sini. Itu baru namanya kemewahan. Benar, mereka kaya. Satu mobil bernilai jutaan. Mobil-mobil yang kamu sebutkan bawahnya terlalu rendah. Jalan di desamu tidak bisa dilalui. Hei, pintunya terhalang. Pindahkan mobilmu dari jalan. Di mana pengantin wanitanya? Kenapa aku belum melihatnya? Oh, dia menunggu di dalam. Yingzi, cepat panggil adikmu keluar. Suaminya sudah datang dan dia belum keluar menyambut. Pasti pengantinnya malu karena pernikahan pertama. Dia pasti malu di kamar. Tepat sekali. Tidak apa-apa. Aku suka pengantin yang pemalu. Oh, dia malu. Xiao Shui, jika kamu tidak memiliki pengantin pria, kamu akan ditertawakan seumur hidup. Ya, kudengar Tuan Liu tidak buruk. Lebih baik dari Chuyu yang pria tidak bertanggung jawab. Ya gaya adik Neja. Pengantin pria sudah datang, cepat keluar. Biarkan saja, aku tidak mau pergi. Biarkan dia pergi, aku tidak akan pergi. Cukup, bisa berhenti bersikap manja? Dewasalah. Bagaimana aku tidak dewasa? Bagaimana aku bersikap manja? Aku hanya tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kusuka. Apa itu tidak boleh? Ya, kamu mau jadi bahan tertawaan. Kamu mau aku dan ibu dan kamu jadi bahan tertawaan bersama? Jika mempelai pria tidak muncul di hari pernikahan, dia tidak menginginkanmu. Tidak ada yang akan peduli padamu. Hanya aku dan ibu yang peduli padamu. Jadi kami cepat-cepat mencari seseorang untuk membantumu menikah. Tuan Liu adalah tuan muda yang kaya. Untuk bersama keluarga kita itu sudah berkah dari kehidupanmu sebelumnya. Dan kamu masih pilih-pilih di sini. Kamu mau aku dan ibu jadi bahan tertawaan kan? Dan kita akan malu kan? Baik.
Aku bisa mendengarkanmu. Aku bisa menikahi siapa saja dan dia pria kaya, tapi aku tidak menyukainya. Aku tidak akan bahagia dengannya. Hidupku akan hancur. Kamu puas? Kamu belum menikah. Bagaimana kamu tahu aku tidak akan bahagia? Jika aku bersama seseorang yang tidak kusuka, aku tidak bahagia. Jika kamu menikah dengan Cuyu, kamu akan bahagia dengan pengemis Cuyu itu. Kamu akan bahagia tanpa apa-apa. Xiao Shui, dengarkan saja kakakmu. Dia tidak akan menyakitimu. Semua untuk kebaikanmu sendiri. Hanya saja kamu masih terlalu naif. Cinta itu soal perasaan. Tapi perasaan dan kehidupan nyata tidaklah sama. Apa yang kamu lakukan? Cepat, Tuan Liu menunggu di luar. Cepat, Tuan Liu sudah menunggu di luar. Aku tidak bisa membujuknya. Dia keras kepala. Aku tidak bisa membujuknya. Aku sudah menerima mas kawin Tuan Liu. Kerabat dan teman-teman menunggu pernikahan. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menertawakan kita. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Kamu pergi? Aku tidak mau pergi. Biarkan dia sendiri. Aku bilang, kamu harus menikah hari ini. Kamu harus memberi penjelasan kepada Tuan Liu dan kerabat serta teman-teman. Jangan hanya berdiri di situ. Tarik dia pergi. Ayo Xiao Shui, ibumu dan kakakmu semua demi kebaikanmu. Aku tidak mau pergi. Benar, menikahi Tuan Liu. Kamu akan menikmati hidup. Ya, Pak. Aku tidak mau pergi. Habu akan bahagia jika menikahi Tuan Liu. Di mana pengantin wanita? Kenapa belum keluar? Ini dia. Ini pengantin wanitanya. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bilang aku tidak mau menikah dan aku tidak akan. Bisa diam? Ada banyak kerabat dan teman. Jangan biarkan orang lain melihat aib kita. Aku percaya Cuyu tidak akan mengecewakanku. Aku akan bertanya padanya apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Shui bilang dia tidak mau menikah. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Kita senang dan menerima semua hadiah. Kenapa tidak menikah? Ibu mertua. Apa yang terjadi? Ibu mertua, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Ini pertama kalinya dia menikah. Dia sedikit gugup dan takut. Ya. Jangan takut, sayang. Asalkan kamu menikah ke keluarga Liu kami, aku akan membiarkanmu memakai emas dan perak dan hidup mewah. Jangan pernah berpikir begitu. Aku tidak akan menikahimu. Di hatiku, aku hanya suka Cuyu. Jangan bicara sembarangan. Cuyu itu hanya seorang pengemis. Jika kau menikah dengannya, kau akan mempermalukan leluhur kita selama 18 generasi. Dia tidak menginginkanmu. Kau masih mengejarnya. Bisakah kau sedikit lebih berguna? Aku tidak percaya dia akan memperlakukanku seperti ini. Aku akan meminta penjelasan darinya. Jangan bertanya. Aku bilang padamu, keluarga Jiang kami hanya mengakui Tuan Liu sebagai menantu kami. Kamu harus menikah dengannya hari ini. Jika kau tidak menikah, aku akan minta kakek mengusirmu dari keluarga. Kakek. Xiao Shui, ini pernikahan yang baik. Apa yang terjadi? Kakek, tolong bantu aku. Aku tidak ingin menikah dengan orang lain. Mereka memaksaku menikah dengan orang lain. Hari ini adalah hari pernikahanmu, dan kau dengan senang hati memakai gaun pengantinmu. Kenapa mereka memaksamu menikah? Tidak, awalnya pengantin pria hari ini adalah Cuyu. Jadi aku senang. Tapi hari ini mereka memaksaku menikah dengan Tuan Liu ini. Aku tidak mau, tapi mereka memaksaku menikah. Ibu Shui, Hei, ada apa? oh kakek, hal yang baru saja dia sebutkan. Cuyu mengingkarinya hari ini tidak datang untuk menikahinya. Itulah kenapa kami menikahkannya dengan Tuan Liu. Tuan Liu di sini untuk membantumu. Kamu masih tidak bersyukur. Apa? Xiao Shui ditinggal oleh pengantin pria aslinya dan diganti dengan pengantin pria lain. Xiao Shui dicuekin sama calon suaminya yang asli dan digantikan dengan calon suami lain. Bukan begitu, malu banget. Dia beneran ganti pengantin pria. Masa ada hal seperti itu? Kenapa calon suami yang asli tidak datang? Saya kira dia adalah calon suami asli yang bertunangan. Tuan Liu, dibandingkan dengan pria tidak berperasaan itu, dari segi latar belakang keluarga dan karakter, dia lebih baik darinya dalam segala hal. Ayahnya memiliki tambang batu bara, sedangkan yang lain adalah pemulung. Pada akhirnya, kita tetap untung. Iya, jauh lebih layak. Xiao Shui, ini salahmu. Calon suamimu yang asli sudah menjadi pria tak berperasaan. Ibumu dan kakakmu mencarikan yang lebih baik tanpa menunda pernikahan. Apalagi yang mau kamu katakan? Apa yang lebih baik? Aku tidak suka dia. Aku tidak peduli. Tidak masalah kamu suka atau tidak. Kalau begitu, kita tidak jadi menikah hari ini. Kamu harus membuat banyak kerabat dan teman menjadi bahan tertawaan. Terus kenapa kalau mereka tertawa? Aku tidak suka dia. Aku tidak akan menikah dengannya. Berani-beraninya kamu. Kamu yang setuju menikah dengan keluarga Liu. Aku datang dengan mobil mewah dan hadiah yang berlimpah. Tapi kamu memberiku kejutan seperti ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa konsekuensi dari menghina keluarga Liu? Tuan Liu, jangan marah. Hari ini kita harus menikah. Dengarkan saja aku. Malam ini pasti akan membuatmu masuk ke kamar pengantin sebagai pengantin pria. Aku bertanya padamu, apakah kamu akan menikah dengan Liu hari ini? Aku bertanya padamu, apakah kamu akan menikah dengan Tuan Liu hari ini? Aku tidak akan menikah, bahkan jika aku mati. Oh,
Konemai, kamu benar-benar membuatku kesal. Kamu benar-benar tidak memberiku jalan keluar, ya? Kamu benar-benar ingin semua orang melihat lelucon. Kamu, baiklah. Hari ini, kamu tidak bisa seenaknya. Jiang Ying, suruh dia berlutut untukku. Hari ini, di depan orang tua, aku akan menegakkan hukum keluarga. Baik, para saudari, bantu aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Tante, itu tidak baik. Mari kita bicarakan baik-baik. Apalagi yang perlu dibicarakan? Aku sudah mengatakan semua kata baik padanya. Apakah dia mendengarkan? Biar ku katakan padamu. Kamu memaksaku. Ini urusan keluarga Jiang kami. Kalian orang luar, keluar dari sini. Berlutut. Jangan bergerak. Para kerabat dan teman, apakah kalian semua melihat apa yang terjadi hari ini? Keluarga Jiang kami memiliki seorang putri yang durhaka, yang membuat semua orang menertawakan kami. Hari ini aku akan menegakkan hukum keluarga Jiang. Setelah menjalankan hukum keluarga, aku akan mengusirnya dari keluarga Jiang. Mulai sekarang, kesalahan Jiang Shui dan Aib tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang kami. Perempuan seperti itu, usir dia dari keluarga. Usir dia dari keluarga. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Xiao Cue, aku akan segera ke sana. Kami akan segera menjadi suami istri. Xiao Qiao, berapa lama lagi sampai? Kita akan segera sampai. Mobil sudah menunggu di persimpangan. Baik. Ayo. Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia. Ini akibat dari keras kepalamu dan membuat semua orang tertawa. Asalkan kamu setuju menikah dengan Tuan Liu sekarang, dan kita akan segera mengadakan pernikahan, aku akan membelamu. Ya Nona, kerukunan itu berharga. Tuan Liu tidak membencimu. Kamu telah ditinggalkan. Kamu masih begitu bodoh. Ini sungguh keterlaluan. Ini sebelum kamu mengadakan pernikahan dan ditinggalkan olehnya. Jika kamu benar-benar menikah dan kemudian ditinggalkan, kamu akan menjadi pernikahan kedua. Kamu akan tidak berharga. Kamu mengerti? Kamu setuju, adik? Berhenti bicara. Aku tidak akan setuju. Ini konyol. Aku 1000 kali lebih baik daripada Cuyu itu. Apa kualifikasimu untuk meremehkanku? Kamu pikir begitu, tapi di hatiku Cuyu lebih baik darimu. Aku hanya tidak mengerti. Apa bagusnya Cuyu? Dia meninggalkanmu pada hari pernikahan, dan kamu masih bilang dia baik. Apakah kamu bodoh? Cuyu tidak akan mengkhianatiku. Pasti ada alasan. Kamu benar-benar keras kepala. Baik, kalian berdua ikat dia. Aku akan menegakkan hukum keluarga. Tegakkan hukum keluarga. Tegakkan hukum keluarga. Aku akan memukulmu sampai mati, wanita jalang. Tuan sudah di sini. Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar keparat kecil. Xiao Shui. Kenapa dia di sini? Bagaimana aku tahu kenapa dia datang? Cuyu, akhirnya kamu datang. Ya, aku datang untuk menikahimu. Apa aku bermimpi? Kamu akhirnya datang. Tentu saja aku akan. Tapi kamu, kenapa tiba-tiba kamu bilang aku jangan datang? Kapan aku bilang begitu? Tidak. Ayo udah cepat. Ibumu meneleponku dari ponselmu. Bilang kamu tahu aku mengemis di kota dan menyuruhku jangan datang untuk mempermalukanmu. Apa aku salah? Kau pengemis di jalanan. Memalukan. Kenapa kau harus menikahi putriku? Bu, kapan aku bilang begitu? Kau mengada-ada. Jadi kamu tidak menyuruhku jangan datang? Iya, aku bahkan datang dengan gaun pengantin untuk menunggumu. Ibuku bilang kamu tidak akan datang. Aku tidak bilang. Dia menyuruhku jangan datang. Dan dia mencari sekelompok orang untuk menghalangiku dan tidak mengizinkanku masuk desa. Apa? Bu, bagaimana bisa ibu menyuruh seseorang menghentikan Cuyu? Apa salahnya menghentikannya? Aku khawatir dia akan menghambat hidup dan kebahagiaanmu. Apa aku salah? Tapi ibu berbohong padaku. Aku pikir Cuyu benar-benar mengambil uang mas kawinku dan kabur. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu memberikan semua mas kawin padanya. Bahkan kamu memberinya uang? Tidak, itu untuk mas kawin yang aku siapkan untuknya. Apa aku salah? Dasar anak tak tahu malu. Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan seperti itu? Kamu buta, dan kamu mempermalukan dirimu sendiri. Tante, pernikahan kita diatur oleh orang tua.
Kenapa tiba-tiba menentangnya? Menurutmu, saat ayahmu dan aku memutuskan ini, ayahmu adalah kepala stasiun pengumpul sampah. Keluarga kita cocok, tapi sekarang dia sudah tiada, dan keluargamu jatuh, dan kamu jadi pengemis di jalan. Kamu tidak berguna, kamu salahkan aku? Tidak, Tante, aku bukan pengemis. Aku... Cukup. Cuyu, berhenti berpura-pura karena rasa rendah diri dan kesombonganmu. Kami semua melihatnya. Kamu mengemis di jalan di kota, dan kamu ingin melakukannya tanpa diketahui siapapun. Jiang Ying, kamu tidak tahu apa yang aku lakukan. Cuyu berhenti bicara. Kakakku benar-benar melihatnya. Dia merekam video. Rekam video? Xiaolan, dia tidak mengaku. Tunjukkan videonya untuk membuktikannya. Iya, Cuyu. Aku sungguh tidak menyangka. Sebagai teman sekelas, kamu menjadi pengemis. Ya, lihat teman sekelas kita. Teman sekelas Xiaomin punya perusahaan, Xiaohua punya supermarket, sementara aku bekerja sebagai karyawan kantoran di Dream Group. Dulu kamu adalah siswa terbaik di kelas kita. Aku tidak menyangka sekarang kamu jadi pengemis. Lit. Ayo, ya. Oh, dia benar-benar meminta-minta makanan. Pantas saja ibu tua itu ingin mengganti menantunya. Bahkan jika itu aku tidak akan menikahkan putriku dengan seorang pengemis. Maafkan saya semuanya. Mungkin kalian tidak tahu bahwa dia adalah mantan pacarku. Aku hanya menganggap dia tidak berguna. Jadi aku putus dengannya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu karena telah putus denganku. Jika tidak, aku tidak akan bertemu seseorang yang layak ditunggu. Keluargaku yang tak ternilai dan kekayaan triliunan. Aku tidak tahu dengan siapa harus berbagi. Kekayaan apa dan kekayaan triliunan? Ya. Aku senang aku mengusirmu. Awalnya, aku hanya menganggapmu tidak kompeten. Sekarang aku pikir kamu konyol selain tidak kompeten. Kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu masih berbohong. Kamu pikir bisa mendapatkan martabat dengan membual? Jiang Ying, aku tidak menyukaimu, tapi adikmu, Xiao Shui. Aku tidak perlu membuktikan kekuatanku padamu. Xiao Shui, percayalah padaku. Setelah menikah denganku hari ini, aku akan secara pribadi meletakkan mahkota di kepalamu. Biarkan orang-orang yang meremehkanmu akan berharap bisa mencungkil mata mereka sendiri. Cukup, jangan memikirkannya. Aku tidak akan menikahkan putriku dengan seorang pengemis. Tante, kamu harus jujur. Awalnya kamu melihat keluargaku kaya dan memohon pada ayahku untuk perjodohan. Terus kenapa? Bukankah ayahmu sudah meninggal sekarang? Zaman sudah berubah. Sekarang kedua keluarga kita tidak cocok. Aku bilang, Laojang, jangan bicara seperti itu. Kalau begitu, biarkan aku bicara terus terang. Nyonya Zhao, apa yang ingin kamu katakan? Saya ingin mengatakan pemuda ini sangat baik. Kamu harus menikahkan putrimu dengannya. Nyonya Zhao, apa yang kamu bicarakan? Ketika kamu pergi keluar hari ini, kamu lupa kepalamu di rumah. Kenapa kamu membela orang lain? Bagaimana mungkin aku memihaknya? Pemuda ini benar-benar baik. Dia menyelamatkan hidupku. Dia menyelamatkan hidupmu. Kapan itu terjadi? Baru saja. Jika kamu mendengarkanku untuk menghentikan mereka dan mencegah mereka masuk ke desa, aku hanya ingin menghentikan mereka. Saat aku bersemangat, penyakit jantung dan epilepsiku kambuh bersamaan. Aku hampir mati. Pemuda inilah. Dia tidak menyimpan dendam dan menggunakan keterampilan medis warisan leluhurnya untuk menyelamatkan hidupku. Oh begitu, pantas saja aku memintamu menghentikan mereka, tapi kamu malah membawanya kembali padaku. Kamu berhutang budi padanya, lalu malah melawanku? Oh, kenapa kamu bicara begitu? Bagaimana aku memperlakukanmu? Itu namanya membalas budi. Kamu bilang pemuda itu menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa menipunya. Meskipun aku miskin dalam hidup, tapi aku tidak akan berbuat tidak tahu terima kasih. Kamu bilang siapa yang tidak tahu terima kasih? Kamu adalah rumah tangga termiskin di desa kita. Kenapa kamu menggurui aku di sini? Bukankah kamu pikir dia baik? Kenapa kamu tidak menikahkan putrimu dengannya? Karena putrimu baru saja lulus kuliah. Bu, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Baik, asalkan pemuda itu tidak keberatan. Aku bersedia menikahkan putriku dengannya. Bagaimana menurutmu, Nak? Aku punya seorang putri, bekerja di grup impian. Dia cantik. Jika kamu tidak keberatan, aku akan memintanya menikah denganmu. Setuju? Bu, jangan panggil aku. Aku di sini. Bu, jangan telepon saya. Saya di sini. Oh, anakku, kenapa kamu di sini? Mbak, Oh, anakku. Kenapa kamu di sini lagi nggak kerja? Saya dengar dari kakak bahwa ibu sakit dan diselamatkan oleh dokter kampung. Jadi saya cepat ke sini untuk berterima kasih padanya.
Iya, lihat ini yang menyelamatkan saya. Terima kasih, penolong. Kau menyelamatkan ibuku. Hanya bantuan kecil, tidak ada apa-apa. Penolong, kau mungkin menganggapnya usaha kecil, tapi bagi saya dan kakak saya, ibuku adalah segalanya bagiku. Ayahku meninggal lebih awal. Ibuku menjadi ayah sekaligus ibu. Dia bekerja keras membesarkan aku dan kakakku. Jika terjadi sesuatu padanya, betapapun suksesnya aku dalam hidup, itu akan menjadi penyesalan. Jadi saya dengar apa yang ibuku katakan tadi. Semuanya saya dengar. Saya sekarang Direktur Personalia Dreaming Group. Jika Anda bersedia, saya bisa mengadakan pernikahan untuk Anda sekarang. Ini... Tunggu, apa yang baru kau katakan? Kau bilang kau Direktur Personalia Dreaming Group. Ya, ada masalah? Apa menurutmu? Perusahaan macam apa Dreaming Group? Itu perusahaan Fortune 500 dan gajinya paling bagus. Bahkan mahasiswa terbaik dari Tsinghua dan Universitas Peking mungkin tidak bisa masuk. Kamu apa? Kau mahasiswa biasa dan eksekutif di Dreaming Group. Betul, saya karyawan lama Dreaming Group. Kenapa saya belum pernah melihatmu? Karena saya baru di sini 2 bulan. Kamu baru 2 bulan dan menjadi supervisor Personalia. Kau bercanda, apa kau punya akal sehat? Promosi di Dreaming Group dihitung berdasarkan tahun. Saya sudah 3 tahun di perusahaan, saya masih staff junior. Kamu baru 2 bulan dan menjadi eksekutif. Kamu benar-benar membual tanpa persiapan. Sepertinya kau tidak percaya. Sebutkan namamu. Dengan sikapmu, saya akan suruh Departemen Personalia memecatmu segera. Oh, kamu pura-pura. Kamu pikir kamu hebat. Betul, kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar pikir kamu pengawas Personalia. Sombong sekali. Betul. Aku akan lihat bagaimana kau memecatku. Jika kau tidak bisa memecatku hari ini, kau akan lihat bagaimana aku menghantam wajahmu. Jalang. Aku sungguh tidak menyangka Dreaming Groupku menjunjung kerendahan hati dan integritas sebagai budaya perusahaan, tetapi membiarkan orang sepertimu masuk. Kamu benar-benar layak dipecat. Cukup, aku pikir kalian semua saling membual. Kau menyebut dirimu Dreaming Group? Apakah maksudmu kau adalah ketua Dreaming Group? Benar. Maaf, ini salah Dreaming Group kami yang tidak mengelola kualitas karyawan dengan baik. Sekarang aku akan segera memecatnya untuk meluruskan budaya perusahaan. Sebutkan namamu. Aku akan memberimu apa yang pantas kau dapat. Baik, namaku Zhang Yulan. Jika kau mampu, pecat aku. Jika kau tidak memecatku, hari ini akan ku buat wajahmu bengkak. Izan bertengkar, aku ikut. Aku ikut. Cuaca buruk membawa hujan, dan orang sombong akan menderita. Hari ini aku memberimu penderitaan itu. Aku Zhao Xi dari Departemen Personalia. Tolong ambil data karyawan Zhang Yulan dan pecat dia segera. Berhenti berpura-pura. Mari kita lihat bagaimana akhirmu. Aku sungguh tidak menyangka di dunia ini ada orang yang sebodoh itu. Dia berani berbohong apapun. Tunggu saja, sebentar lagi. Kamu akan menerima surat pemecatan dari Departemen Personalia. Baiklah. Aku menunggumu memecatku. Cepatlah. Kenapa surat pemecatannya belum dikirim? Halo, Komisaris Huang. Zhang Yulan, kamu dipecat. Apa? Aku dipecat? Kenapa aku dipecat? Ini diperintahkan oleh Direktur Departemen Personalia, mengatakan bahwa kamu memiliki masalah dengan karaktermu. Pergi ke Departemen Personalia untuk menjalani prosesnya. Halo, Huang. Halo? Ada apa, Xiaolan? Kamu tidak benar-benar dipecat, kan? Kamu? Apakah kamu benar-benar kepala Departemen Personalia? Kamu tidak percaya, tidak apa-apa. Bagaimanapun kamu sudah dipecat. Jangan, Direktur Zhao. Ini salahku. Aku tidak tahu kamu adalah direktur. Aku menyinggung perasaanmu. Aku masih punya cicilan rumah. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku mohon, Direktur Zhao, tolong beri aku kesempatan ini. Tolong biarkan aku pergi. Maaf, aku adalah kepala Departemen Personalia. Aku bertanggung jawab atas rekrutmen dan pemecatan. Tidak bertanggung jawab atas pemecatan. Kamu menjalani proses pengunduran diri sendiri. Pergi dan bantu dia. Direktur Zhao, bermurah hatilah. Tolong maafkan Yulan kali ini. Dia benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Perilakunya buruk. Ini konsekuensi yang harus dia tanggung. Tidak ada yang bisa membantu. Ini konsekuensi yang pantas dia dapatkan. Tidak ada yang bisa menolongnya. Kenapa kita harus memohon padanya? Keluargaku punya 10 tambang batu bara dan 8 pusat perbelanjaan. Aku bisa dengan mudah mengaturnya sebagai supervisor. Jadi dia tidak perlu khawatir soal makan minum seumur hidup. Terima kasih, Tuan Liu. Bantu dia turun untuk beristirahat. Baik, ayo. Ayo. Tuan Chu, apakah Anda mau menjadi jodohku? Si, kamu...
Nona Zhao, saya sangat berterima kasih Anda tidak meremehkan saya yang seorang pengemis. Tapi di hatiku, hanya pengantinku Jiang Sui. Hari ini kita akan menikah. Tolong doakan kami. Tidak mungkin. Bahkan jika kau menembus langit hari ini, aku tidak akan pernah mengizinkan putriku menikahimu. Kamu tidak tahu malu. Seluruh keluarga kami menentangnya. Kamu masih tidak tahu malu. Cukup, selama Xiao Shui mau. Aku tidak peduli dengan tentangan siapapun, dan kalian tidak tahu identitasku. Bukannya aku tidak pantas untukmu, tapi kalian tidak pantas untukku. Aku menyarankan kalian berhenti sekarang. Lanjutkan pernikahan seperti yang disepakati, agar semua orang senang. Jika tidak, jika kalian tahu kekuatanku, kalian hanya akan menghancurkan masa depan kalian. Kekuatan apa yang kamu miliki? Kamu hanya seorang pengemis. Lihat saja, orang-orang yang datang menikahimu hari ini semua adalah kerabat miskin. Mereka berpakaian seperti petani. Bagaimanapun ini pernikahan. Tidak bisakah kau mengeluarkan uang untuk membeli baju baru? Kamu ini apa? Kau bilang kami adalah kerabat miskin, Tuan Chu. Lalu kamu pikir kamu punya latar belakang? Saya tidak punya latar belakang. Saya hanya punya grup manufaktur mobil yang memproduksi 1 juta mobil per tahun. Orang lain memanggil saya Raja Mobil. Nilai pasar perusahaan hanya 1 triliun. Cukup, berhenti membual di sini. Raja Mobil adalah legenda di negara kita. Dia mengumpulkan sampah untuk membuat mobil dan membawa merek domestik ke dunia. Kamu hanyalah orang tidak penting yang bisa berpura-pura. Bukan, jangan pikir kamu ingin membantu Chuyu. Kamu hanya membual untuk menipu kami. Aku bilang padamu, di hatiku, menantu terbaik adalah seseorang seperti Tuan Liu, seorang naga di antara manusia. Chuyu tidak layak untuk keluarga Jiang kami. Kau dengar itu? Orang bernama Chuyu itu jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Jiang Sui milikku. Aku, Tuan Liu, aku bertekad untuk mendapatkannya. Jika kau tidak pergi dari sini, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Tuan Liu, kenapa tidak menambah mahar? Biarkan orang ini lihat, dia akan malu. Oke, kemari. Ini daftar hadiah lagi. Aku, Liu Wei, melamar Jiang Sui dari keluarga Jiang. Ini daftar hadiahnya. Mobil seharga 500.000 yuan, rumah di kawasan sekolah seharga 1 juta yuan, dan uang tunai 1 juta. Ya Tuhan, Tuan Liu memberi hadiah yang begitu murah hati. Tuan Liu sangat dermawan. Jika adikku bisa menikahimu, kau pasti akan menikmati kebahagiaan pria dengan 2 istri. Adik, kau lihat itu? Tuan Liu tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga tulus. Apa kau tidak bisa tidak menikah? Benar. Jika kau bisa menikahi Tuan Liu, tidak hanya dirimu sendiri, tetapi seluruh keluarga kita juga akan diuntungkan. Lihatlah Chuyu, dia hanya seorang pengemis. Dia hanya akan mempermalukan keluarga Jiang kita di masa depan. Dia bahkan tidak punya mahar. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Liu? Chuyu, bukankah kamu menyiapkan mahar? Keluarkan segera. Oke. Keluarga Chu Yunzhen. Chuyu melamar Nona Jiang Sui dari keluarga Jiang. Maharnya adalah sebagai berikut. Chuyu dari keluarga Chu di Yunzhen melamar Nona Jiang Sui dari keluarga Jiang. Maharnya sebagai berikut. 10 babi gemuk, 10 kambing, 10 sapi, 500 kg pupuk, 1000 kg beras, 100.000 yuan tunai. Ibu, tolong terima ini. Apakah ibu pikir barang-barang ini cukup untuk menikahi putri saya? Hei, apa kau sudah biasa mengemis? Jangan perlakukan kami seperti pengemis dan usir kami. Ibu, ketika 2 orang bersama, hal-hal materi hanya sebagai dasar. Yang terpenting adalah saling peduli dan saling membantu. Kami saling mencintai. Ya ibu, aku suka Chuyu. Aku rela bersamanya. Kamu mau menikah dengannya? Hei, hanya dengan barang kecil ini betapa miskinnya dia. Kamu akan menderita bersamanya. Jika aku bisa menderita bersamanya, aku rela. Aku tidak mau. Aku sudah bekerja keras membesarkanmu. Berapa banyak waktu yang kuhabiskan, dan berapa banyak uang yang kukeluarkan. Aku berubah dari cantik menjadi wanita jelek seperti ini. Ah, kamu hanya menikahimu dengan barang kecil ini. Benar, lihatlah Tuan Liu, dia kuat dan tulus, dan dia memiliki kekayaan seorang pemilik tambang, jauh melampaui apa yang bisa dilakukan orang ini. Ya. Hal semacam ini, aku bisa membelinya dengan uang. Bagaimana bisa kamu begitu buta untuk menikah dengannya? Kamu benar-benar buta. Tuan Chu, kamu saja beritahu mereka identitasmu dan buat wajah mereka bengkak. Tidak perlu, identitas hanyalah mantel biasa. Meskipun aku memiliki kekayaan triliunan, tapi aku tidak ingin menggunakan uang sebagai modal untuk pamer. Meskipun aku memiliki identitas yang luar biasa, tapi aku tidak ingin menggunakan statusku untuk menindas orang biasa. Apa katamu? Kamu memiliki kekayaan miliaran. Identitas yang luar biasa. Kekayaan ratusan juta. Dan identitas yang luar biasa. Jangan konyol, oke?
bukan hanya aku. Orang-orang yang datang untuk menikahiku hari ini adalah raksasa top di setiap industri. Mereka tidak hanya sedikit lebih baik darimu. Aku sarankan kamu tetap rendah hati. Atau kamu akan mendapat masalah. Sialan, aku tidak tahan dengan pura-puranya kamu di sini. Kamu bilang selebriti yang disebut-sebut itu semuanya berkuasa. Mereka orang yang tidak bisa aku sakiti, kan? Oke, kalau begitu aku akan lihat. Aku sebagai anak bos batubara Liu Dafu di Yunzhen, apakah aku bisa menantang kalian semut kecil? Dan kamu, bukankah kamu sangat berkuasa? Kamu sudah lihat konvoi ziarahku? Semuanya ratusan ribu mobil. Jika kamu bisa mengendarai mobil yang sama denganku, aku akan biarkan kamu tinggal di sini untuk jamuan hari ini. Jika tidak bisa, aku akan biarkan anjing menggigitmu sampai mati. Ya Tuan Liu, jangan beri mereka ampun. Lihat cara mereka berpakaian. Jika mereka punya sepeda 28, itu sudah cukup bagus. Mereka hanya bisa bermimpi punya mobil. Tuan Chu, aku sudah tidak tahan lagi. Orang-orang sombong ini sungguh sulit menyembunyikan identitasku. Bisakah kamu biarkan aku pamer dan memberi mereka pelajaran dan mengajari mereka cara menjadi manusia? Tuan Chu, biarkan saja Tuan Lei melampiaskan amarahnya. Oke, sedikit saja. Jangan menakuti penduduk desa. Jangan terlalu pamer kekayaan. Tuan Chu, jangan khawatir. Aku punya ukuran sendiri. Aku hanya akan mengatur konvoi dan beri mereka pelajaran. Apa? Hanya mengatur konvoi dengan santai? Haha, kamu benar-benar berpikir kamu punya pabrik mobil sendiri? Jangan sombong, lakukan saja. Aku taruh kata-kataku di sini hari ini. Jika kamu bisa membawa satu armada mobil hari ini, aku akan setuju dengan pernikahan. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, pergi dari sini. Oke, tunggu. Bawakan aku satu armada mobil mewah. Datanglah ke desa Jiang, segera. Cuyu, suruh temanmu berhenti. Jangan sombong seperti ini. Kalau tidak, akan sulit berakhir. Xiao Shui, jangan khawatir. Aku tahu kemampuan temanku. Armada mobil itu gampang buat dia. Hei, kenapa kamu masih sombong seperti ini? Akan sangat sulit untuk mengakhirinya. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku Lei Bin. Aku tidak akan pernah mempermalukanmu dan Tuan Chu. Ya, Nona Shui, kamu cantik dan baik hati. Kamu tahu bahwa Tuan Chu kami adalah seorang pengemis, tapi tetap tidak pernah meninggalkannya. Kamu pantas mendapatkan kejutan. Dan lebih, Tuan Chu kami akan menikahimu. Hari ini ditakdirkan menjadi puncak hidupmu. Puncak hidupmu. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya membual. Aku bilang padamu, hari ini jika kamu tidak mengundang armada mobil untukku, aku akan merobek mulutmu. Anak muda, kamu bodoh dan sombong. Kamu pada akhirnya akan membayar untuk kebodohanmu. Lalu aku akan lihat siapa yang akan membayar harga di antara kita. Siapa di sini? Banyak mobil. Banyak mobil, harganya jutaan. Bu, ada tamu penting yang datang ke rumah kita? Hei, apa yang kamu pikirkan? Dengan levelmu, kau masih mau menyambut tamu VIP. Ini dari panggilanku. Bah, bisakah kau sedikit tidak tahu malu? Kau baru saja menutup telepon 2 menit yang lalu, dan mobilnya datang. Apa kau Cao? Kau datang seperti yang kau katakan. Kau memanggilnya hanya dalam 2 menit. Apa kau pikir mobilmu itu pesawat dan bisa terbang dalam sekejap? Oh, aku ingat. Pasti itu teman ayahku. Benarkah Tuan Liu, kenapa teman ayahmu datang? Mereka tahu aku akan menikah. Ayahku sengaja mengundang teman-teman untuk merayakan. Kau tahu ayahku adalah bos batubara. Sekarang banyak orang ingin mengambil muka dan ingin berinvestasi padanya. Aku berhenti bicara sekarang. Aku harus pergi menyambut mereka. Ya ampun. Ayah Tuan Liu sangat kaya, membeli begitu banyak mobil mewah untuk merayakan pernikahannya. Ya ampun, kalau aku punya menantu seperti dia, aku pasti bangun tertawa dalam mimpi. Tepat sekali. Kau lihat itu, level Tuan Liu itu apa? Yang jauh di luar perbandingan pengemis ini. Oke, Yingzi, jangan bicara padanya. Ayo cepat untuk menyambut teman ayah Tuan Liu. Ayo. Halo, apa kau teman ayahku? Halo, apa kamu teman ayahku? Kamu adalah... Aku Liu Wei. Bos batubara Liu Dafu adalah ayahku. Hari ini adalah hari pernikahanku. Ayahku bilang beberapa teman datang, bersulang untukku. Dari sikapmu yang mulia, jadi kamu pasti teman-teman itu. Bos batubara apa? Liu Dafu apa? Aku belum pernah dengar. Pergi. Tuan Lia, iring-iringan mobil yang Anda pesan sudah tiba. Ada instruksi lain? Sebenarnya tidak ada instruksi. Hari ini Tuan Chu menikah. Untuk minum anggur pernikahan, Tuan Chu tidak suka mencolok, jadi dia minta kami berpakaian sederhana, agar tidak mengganggu tetangga. Tidak disangka,
Ada sekelompok orang buta di sini yang menertawakan kami karena miskin dan bahkan membawa beberapa mobil ke sini untuk pamer. Bilang kami cuma mampu beli 28 sepeda. Jadi aku minta kamu bawa beberapa mobil ke sini untuk memberi mereka pelajaran. Apa? Masih ada orang buta seperti itu? Menertawakanmu karena tidak mampu beli mobil. Kamu lihat itu? Dengan satu telepon, dalam 2 menit, aku bisa memanggil armada mobil mewah. Pikirkanlah, siapa yang lebih pantas? Siapa yang memberi pelajaran pada siapa? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Apa-apaan? Bagaimana bisa kamu punya armada mobil? Aku dengar ada tempat rental mobil di kota ini. Mungkin mobil-mobil ini disewa? Ya, aku hampir tertipu. Kamu menyewa semua mobil ini. Kalau punya kemampuan sungguhan, jangan sewa mobil untuk pura-pura. Buktikan kalau mobil-mobil ini milikmu. Buktikan bahwa mobil ini milikmu jika kamu bisa. Kalian ini kamu benar-benar nggak nangis sampai lihat peti mati. Laujang, tunjukkan sertifikatnya. Ya, Buka matamu dan lihat dengan jelas. Pemegang sertifikat mobil, Leibing. Leibing. Kenapa nama ini terdengar familiar? Iya, terdengar familiar bagiku. Bapak Leibing dari Lausasi. Anda adalah raja mobil terkenal di dunia. Bapak Leibing, pendiri Lausila. Apa? Pendiri raja mobil? Nona Zhao memiliki mata yang tajam. Tidak, Anda adalah Bapak Leibing. Anda adalah cahaya dalam manufaktur mobil kami. Anda adalah orang besar. Kenapa Anda datang ke desa kecil kami? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah pengikut Bapak Chu. Apa? Anda adalah anak buah Bapak Chu? Anda terlalu banyak bercanda. Anda masuk dalam 10 besar daftar orang kaya nasional. Orang macam apa yang bisa menjadikan Anda pengikutnya? Anda sepenuhnya salah. Meskipun Bapak Lei memiliki reputasi di industri mobil dan sedikit uang serta status, tetapi di depan Bapak Chu kami, dia memang hanya seorang junior. Begitu ya, Bapak Chu sangat kuat. Apa latar belakang Bapak Chu? Latar belakang Tuan Chu tidak nyaman untuk dikatakan, tapi pasti di luar dugaanmu. Jadi, Nona Sue, kau tidak keberatan bahwa Tuan Chu adalah pengemis? Kebajikan ini telah memenangkan cinta pria terbaik di dunia. Jadi kamu tunggu saja diangkat menjadi ratu oleh Tuan Chu. Cukup, kamu kecanduan membual ya? Raja mobil, pria terbaik di dunia. Aku hampir percaya pada kalian pembohong tua dan pembohong tua di dunia. Ada apa, Yingzi? Ada apa? Masalahnya adalah kita hampir tertipu oleh para pembohong tua ini dan lupa bahwa identitas asli Chuyu. Seperti yang semua orang tahu, ayahnya adalah bos dari stasiun pengumpulan sampah. Dia punya uang. Saat itu aku jatuh cinta padanya dan ingin menikah dengannya, tapi ayahnya kemudian meninggal dan keluarganya bangkrut. Jadi dia berjualan di pinggir jalan. Kupikir dia tidak kompeten, jadi aku putus dengannya. Setelah kami putus, dia menjadi semakin terpuruk dan akhirnya mengemis di jalan. Kau tidak percaya kan? Aku punya bukti. Lihat, ini diambil di kota beberapa hari yang lalu. Aku dan teman sekelasku kaget. Seorang pria bagaimana bisa dia begitu tidak berguna? Kak, Berhenti bicara. kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Bukankah dia sudah cukup kehilangan muka? Ini yang pantas dia dapatkan. Kalau kamu tidak punya kemampuan, jangan ambil pekerjaan yang tidak sanggup kamu lakukan. Dia hanyalah seorang pengemis. Dia membawa orang-orang ini ke sini untuk pura-pura. Kamu pikir aku bodoh? Ya, bagaimana bisa aku lupa bahwa dia seorang pengemis? Latar belakang apa yang bisa dia miliki? Itu bisa dilihat dari daftar hadiah. 10 babi, 10 domba, dan 1000 kati beras. Berani-beraninya dia bilang punya latar belakang. Aku malu untuk melamar. Aku hanya berpikir bahwa itu praktis saja di pedesaan. Berguna di pedesaan. Maksudmu uang ini tidak praktis di pedesaan? Kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa bawa lebih banyak uang. Apa kamu tidak bisa mengerti bahasa manusia? Aku dan Xiao Shui cocok. Kami benar-benar saling mencintai. Kami tidak perlu seperti kamu menutup-nutupi dengan uang. Dan aku bilang bahwa uang tidak berarti apa-apa bagiku. Itu bukan untuk pamer juga bukan untuk mengukur kepribadian. Berhenti pura-pura. Kamu tidak punya uang. Jangan pura-pura. Kalau kamu benar-benar kaya, wanita mana yang tidak bisa kamu cari? Kamu masih menguntit adikku. Itu karena kamu tidak mampu. Kamu takut jadi bujangan, makanya kamu di sini. Kamu benar-benar menjijikan. Kamu tidak bisa menikahi istri, kamu tinggal saja di rumahku. Aku bilang sama kamu, siapapun yang datang hari ini, kamu tidak bisa menikahi putriku, kecuali aku mati. Bu, kenapa kamu harus memaksaku? Aku sangat suka Chuyu. Apakah dia seorang pengemis atau latar belakang apapun dia? Kenapa kamu harus memisahkan kami? Apa yang kamu bicarakan? Aku yang membuatmu putus. Dasar anak sialan, kau tega sekali. Ayahmu pergi saat kau berusia 3 tahun. Kau tahu betapa sulitnya bagiku? Kau sangat tidak berguna sekarang untuk menikahi pengemis. Sudahkah kau memikirkan aku?
Kau ingin aku menjadi bahan tertawaan seluruh desa? Ah, dasar anak yang tidak tahu berterima kasih. Bu, aku tahu kau bekerja keras. Aku akan mencari uang bersama Cuyu dan aku akan membahagiakanmu. Benar, Bu. Asalkan Ibu setuju aku dan Xiao Shui bersama, aku tidak akan pernah membuatnya menderita, dan aku akan membahagiakan Ibu. Diam. Dengan keadaanmu sekarang, bagaimana kau bisa memperlakukannya dengan baik? Bagaimana kau bisa membahagiakan aku? Bagaimana? Dengan mulutmu? Diam. Asalkan kakak ipar dan Tuan Chu menikah, aku akan memberikan 100 mobil mewah. Aku akan memberikan 100 ponsel. Aku akan memberikan 100 villa. Aku akan memberikan 100 tambang batu bara. Aku akan memberikan 10.000 tael emas. Bah, dengar. Siapa kamu? Katakan saja. 100 tambang, 100 ponsel, dan emas seperti ayam bertelur, dan itu keluar begitu saja. Aku mengerti, kau pamer lingkaranmu padaku. Meskipun kau seorang pengemis, tapi teman-temanmu kaya raya. Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak perlu pamer padamu. Teman-temanku yang kaya karena aku yang paling kaya di antara teman-temanku. Mereka memanggilku Kaisar Kekayaan. Mereka semua memanggilku Kaisar Kekayaan. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu yang terkaya di antara teman-temanmu. Apa itu Kaisar Kekayaan? Benar. Cuyu, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Kaisar Kekayaan adalah ketua Dreaming Group dan orang terkaya di dunia. Bahkan aku mengaguminya. Omong kosongnya belum mulai, tapi sudah ketahuan oleh orangnya sendiri. Jiang Shui, jangan hentikan dia. Biarkan dia lanjut. Jika Kaisar mendengar ini, aku akan urus bajingan ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Tuan Chu adalah Kaisar Kekayaan. Dia tidak menyamar. Berhenti menjilat. Apa kamu pikir aku tidak pernah melihat dunia? Apa kamu tidak tahu asal-usul Kaisar Kekayaan? Dreaming Group didirikan oleh Kaisar Kekayaan. Dreaming Group ada untuk membantu mereka yang memiliki mimpi, tetapi tidak punya syarat untuk mewujudkan mimpi mereka. Untuk mewujudkan mimpi mereka, setiap kali mimpi seseorang terwujud, ada puluhan juta atau bahkan ratusan miliar kekayaan. Betapa besar jumlah kekayaan itu. Badut ini sekarang. Bagaimana bisa dia layak dengan keagungan Kaisar Kekayaan? Sepertinya, aku benar-benar tidak bisa rendah hati. Kalau begitu, akan kutunjukkan kekuatanku. Bantu aku cari tahu bisnis apa yang dimiliki ayahnya. Beli semuanya. Ya, tunggu. Ada apa, Xiao Shui? Cuyu, hentikan sekarang. Kaisar Kekayaan adalah orang terkaya di dunia. Meskipun dia memiliki ratusan juta dolar, tapi dia peduli dengan dunia. Dia membantu banyak orang biasa setiap tahun untuk mewujudkan mimpi mereka. Kamu miskin dan tidak berguna. Aku tidak peduli dengan itu, karena aku percaya bahwa kebahagiaan bisa diciptakan oleh tangan dua orang. Tapi kamu berbohong, dan kesombongan itu salah. Jangan khawatir, aku tidak berbohong. Aku adalah ketua Dreaming Group yang sebenarnya Kaisar Kekayaan Cuyu. Akulah ketua sebenarnya dari Dreaming Group, Kaisar Kekayaan Cuyu. Berani-beraninya kau. Siapa yang berani meniru Kaisar Kekayaan? Ayah, kamu di sini. Ibu. Ini ayah mertuaku. Halo Paman Liu. Ada apa? Hanya beberapa mil dari sini. Kau bahkan tidak bisa menjemput pengantin. Ayah, dia merampas pengantin di sini, dan dia masih mengganggu kita. Di wilayah Kabupaten Yun, seseorang berani menculik wanita anakku. Dia mencari mati. Paman Liu, tolong urus kata ini. Dia sangat menjijikan bagi kita. Kau baru saja berpura-pura menjadi Kaisar Kekayaan. Aku tidak berpura-pura. Aku. Nak, kau benar-benar gila? Tidak hanya kau merampok anakku dan wanitanya, tetapi juga meniru Kaisar Kekayaan. Hari ini aku akan memberimu pelajaran dan membawanya ke Dreaming Group untuk mengklaim pujian. Hei, coba bergerak. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Ayah, orang ini datang bersamanya untuk menikah. Dia juga berpura-pura menjadi raja mobil. Lei Bing. Oh, kau berpura-pura menjadi raja mobil. Kau mencari masalah. Aku pantas menjadi kaya. Ada apa, Ayah? Apa kau kenal Lei Bing? Saya secara alami tidak punya kualifikasi untuk mengenal Lei Bin. Tapi saya cukup beruntung untuk makan malam dengan seorang eksekutif perusahaan mereka. Dia adalah salah satu bawahan Lei Bin. Sekarang seseorang meniru bosnya. Saya memanggilnya untuk menangkap penipu itu. Apakah saya sekarang berada di belakang paha raja mobil lagi? Bagus, Ayah. Panggil raja itu cepat dan beri mereka pelajaran. Ya, Tuan Liu. Anda bisa mencari orang-orang besar itu sekarang. Dan biarkan kami melihat dunia. Oke. Saya akan menelepon sekarang. Halo, Tuan Chen. Seseorang meniru bos Anda. Mengingat reputasi Tuan Lei dan perusahaan, saya menelepon Anda secara khusus. Oke, jangan khawatir. Saya akan mengawasinya. Jangan biarkan dia kabur. Aku biarkan kamu pura-pura. Kamu akan segera mendapat masalah. Hahaha. Awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia kabur. Ya. Saya akan lihat siapa yang bisa Anda undang hari ini untuk membuktikan saya palsu. Cuyu.
Katakan pada temanmu untuk menghentikannya. Mereka adalah penipu, adalah semua raksasa bisnis itu. Mereka bisa membuatmu ada hanya dengan satu injakan. Akan sulit untuk mengakhirinya. Ada apa? Takut? Terlambat. Begitu amarah bos dipicu, itu tidak akan bisa diubah. Jika kamu bersikeras menikah dengan pengemis ini, kamu harus menanggung konsekuensinya dengannya. Begitu? Maka kamu mungkin kecewa. Apa kamu tidak tahu? Semua orang yang datang ke sini bersamaku hari ini adalah pendiri berbagai industri dan raksasa. Apa? Kucing dan anjing yang kamu bawa ini adalah raksasa industri dan pendiri. Jiang Ying, jangan selalu memasang wajah mengejek. Kamu seperti katak dalam sumur di pedesaan. Kamu belum melihat pemandangan besar atau orang-orang hebat. Itu bukan salahmu. Tapi kamu selalu merasa lebih unggul dan menggunakan sarkasme untuk menertawakan orang lain. Itulah masalahmu. Baik. Aku tidak akan tertawa. Aku ingin mendengarmu bercerita tentang mereka. Raksasa dan pendiri macam apa orang-orang yang kamu bawa ini? Tuan Chu, jangan terlalu rendah hati. Mari kita ungkapkan identitas kita saja. Tuan Chu, saya tidak tahan lagi dengan wanita ini. Baik, karena itu masalahnya. Sikap rendah hati dan toleransi kami, tapi kamu menertawakan kami. Kalau begitu, kami tidak perlu rendah hati lagi. Mari tunjukkan identitas kami. Terima kasih Tuan Chu, saya adalah pendiri Lausa, Raja Mobil Lei Bin. Saya adalah pendiri ponsel Shenzhou, Raja Ponsel Hanci. Saya adalah Raja Emas Global, Master Kerajinan Emas di Dunia, Hong Zheng. Saya adalah Raja Properti Global, Raja Villa Tunggal, Liu Yongshang. Saya adalah pemimpin industri batubara, Raja Batubara Zhao Liancheng. Saya pemimpin industri batubara, Zhao Liancheng, Raja Batubara. Apa? Kamu bilang kamu adalah Zhao Liancheng, Raja Batubara? Terus? Kamu penipu. Penipu sejati. Kamu pembohong sejati. Apa kelemahan yang kamu temukan? Auranya tadi benar-benar mengintimidasi saya, tapi dia cepat memperlihatkan kelemahannya. Apa kelemahannya? Pemimpin industri batubara Tuan Zhao Liancheng, Raja Batubara, saat ini sedang bernegosiasi bisnis batubara di luar negeri. Dia sedang membantu kita. Dia bilang dia adalah Zhao Liancheng. Mungkinkah Presiden Zhao bisa melakukan sihir? Hahaha. Kamu ketahuan begitu cepat. Benar, mereka pikir kita sebodoh mereka dan kurang informasi, dan berpura-pura di sini. Mereka tidak tahu bahwa Tuan Liu selalu bisa berhubungan dengan orang-orang besar dan mengetahui tren tingkat tinggi. Lihat, mereka sudah berganti pakaian. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan tampil? Mereka ingin berperan sebagai kunjungan pribadi kaisar. Hahaha, orang-orang bodoh berpikir bahwa memakai jas membuat mereka bos. Kamu sangat konyol. Sekarang kalian semua akan celaka. Berpura-pura menjadi begitu banyak pemimpin industri dan kalian akan dihukum mati. Kalian celaka. Apa yang harus aku lakukan, Cuyu? Sudah kubilang, berhentilah sebelum terlambat. Kali ini kau celaka. Jangan takut, aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Kau ingin tahu? Apa caranya? Yaitu menikah denganku, keluarkan orang ini. Ayahku akan memberi orang-orang ini 1 angpau masing-masing untuk menutupi kejahatan penipuan mereka. Bagaimana menurutmu? Berani-beraninya kau pukul anakku? Patahkan tangannya. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa kau? Kau ini apa-apaan? Dialah yang menyelamatkan ibuku. Siapa yang berani menyentuhnya? Sama saja seperti menyentuhku. Apa? Selayan menyentuhmu? Kau pikir kau siapa? Apa aku harus memberimu muka? Aku Direktur Personalia Dreammaker Group. Jika sesuatu terjadi padaku, Dreammaker Group pasti akan membelaku. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau mau melawan Dreammaker Group. Kau bilang kau Direktur Personalia Dreaming Group. Tentu saja. Betapa kebetulannya. Kemarin, bos besar kami mengadakan pesta. Wakil presiden perusahaannya ada di sana. Dia juga memberi saya jari tengah. Kami sudah seperti saudara. Aku akan panggil dia sekarang. Dan memecatmu di depan umum. Dreaming Group mengikuti hukum ketenagakerjaan yang ketat dan sistem ketenagakerjaan. Selama aku tidak melanggar aturan, aku tidak bisa dipecat hanya karena seseorang menginginkannya. Begitu, aku akan meneleponnya sekarang dan memecatmu di depannya. Halo, apa ini Wakil Presiden Zhang? Direktur Personalia Dream Groupmu menentangku di mana-mana. Dia bilang bahkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Berani dia? Beraninya dia begitu sombong dan menghina aku dan kawanku? Aku akan datang dan memecatnya sendiri. Bagaimana kalau dia adalah supervisor Personalia? Bikin dia berlutut dalam hitungan menit. Oke kak, aku akan menunggumu. Beraninya kau menghina martabatmu? Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Aku di Yunzhen untuk penelitian. Aku akan sampai dalam beberapa menit. Oke, aku akan menunggumu. Nona kecil, kau dengar itu? Wakil Presiden Zhangmu akan segera tiba. Aku akan memecatmu sebentar lagi. Oh, anakku, ini sudah benar-benar di luar kendali.
Bu, jangan takut. Jika dia berani melanggar aturan dan memecatku, aku akan mengadu ke ketua. Ketua kita orang yang paling masuk akal dan jujur di dunia. Kau masih mau minta ketua turun tangan? Kau sudah gila. Siapa ketua itu? Dia dikenal sebagai kaisar kekayaan, tokoh ekonomi paling berpengaruh di dunia. Banyak orang besar ingin bertemu dengannya, bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Kau hanya orang kecil dan kau mau menemuinya. Kau sedang melamun. Paman Liu, dia mungkin benar-benar pernah bertemu dengannya. Apa? Dia benar-benar bertemu dengannya? Kenapa? Mantan pacarku yang otaknya bermasalah. Baru saja dia bilang bahwa dia adalah ketua dari Dreammaker Group, kaisar kekayaan. Oh, begitu. Itu penipuan. Kamu bilang adikmu sangat menyedihkan. Dia bersikeras menikahi pembohong. Tidak apa-apa. Setelah dia tahu kebenaran, dia akan menyesal dan menangis terseduh-seduh. Jiang Ying, jangan sok benar. Kamu yang seharusnya menangis dan menyesal. Kenapa aku harus menyesal dan menangis? Pertama kali, kamu pikir aku pedagang kaki lima, tapi kamu tidak tahu bahwa aku terjun ke kehidupan dan memahami kebutuhan rakyat kecil. Sebenarnya, bisnisku sudah go global. Kedua kalinya, kamu pikir aku pengemis di jalan, tapi kamu tidak tahu bahwa aku adalah ketua Dreammaker Group. Aku ingin mencari orang yang memiliki kebaikan, untuk membantu mereka mewujudkan mimpi. Aku hanya pura-pura jadi pengemis. Kamu punya 2 kesempatan menjadi kaya dalam semalam. Tapi karena pikiran sempit, egois, dan kesombonganmu, kamu akan berakhir tidak mencapai apa-apa. Dan adikmu, meskipun dia tahu aku pengemis, tetap rela bersamaku. Kebaikannya pada akhirnya akan memenangkan segalanya untuknya. Cukup, berhenti berpura-pura. Tidak bisakah kamu keluar? Seorang pria yang memberi mahar hanya bisa memberi beras sebagai mas kawin. Kamu menggoda gadis desa di sini dan mengikutinya. Kamu benar-benar pikir kamu yang terbaik dari yang terbaik. Aku hanya menunggu teman ayahku wakil presiden Dream Group untuk melihat bagaimana kamu mati. Oke. Kalau begitu aku tunggu dan lihat bagaimana dia membuatku mati. Siapa yang berani meniru Tuan Lei, Raja Mobil? Siapa yang berani menyamar sebagai Pak Lei, Raja Mobil? Pak Chen ada di sini, ini dia. Siapa yang berani menyamar sebagai saya, bos grup Langfala? Pak Lei, Pak Liu, panggil dia keluar. Aku akan memberinya pelajaran. Oh ya, orang Malang ini dia benar-benar bilang dia Raja Mobil. Ini benar-benar mencari mati, kan? Pak Lei? Kenapa? Chen, kamu masih mau memukulku? Tidak. Aku tidak berani. Aku tadi tidak mengenalimu. Apa dia benar-benar Raja Mobil? Pak Lei. Bagaimana mungkin dia nyata? Tidak, mustahil. Dia hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia Raja Mobil? Diam. Hei Pak Chen, lihat baik-baik. Apa kamu salah? Lihat baik-baik. Ya, Pak Lei adalah tokoh besar. Bagaimana mungkin datang ke tempat terpencil ini dan menonton pernikahan pengemis bau ini? Ya, dia hanya pengemis setelah keluar dari penjara. Bagaimana mungkin tokoh besar seperti Pak Lei muncul di tim ziarah? Pak Chen, kamu pasti salah orang. Iya, itu pasti tidak mungkin. Cuyu adalah seorang pengemis. Bagaimana mungkin Tuan Lei menikah dengannya? Tuan Chen, Anda pasti salah. Tutup mulutmu. Aku tahu bosku sendiri, kan? Tuan Lei, kenapa Anda di sini? Kenapa aku di sini? Apa aku harus lapor padamu? Pergi ke perusahaan dan serahkan surat pengunduran dirimu. Keluar dari grupku sekarang juga. Kenapa, Tuan Lei? Aku tidak melakukan kesalahan. Apa katamu? Kamu tidak melakukan kesalahan? Ya, awalnya aku salah tentangmu. Aku ingin memukulmu, tapi aku berhenti. Jika kamu memprovokasiku, aku bisa melemparmu keluar. Namun kau dan Liu Dafu, pedagang tak bermoral dan bekerja sama, dan saling memanggil saudara, adalah pengkhianatan terbesar terhadap grup mobilku. Segera copot Tuan Chen dari cabang, dan usir dia. Tuan Lei, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Keluar. Jika kau tidak pergi, aku akan menyelidiki semua kerabatmu di grup dan antek-antekmu. Aku akan menghajarmu. Ya. Aku akan pergi. Ini semua salahmu. Ayah. Ini semua salahmu, sialan. Ayah. Kamu benar-benar Raja Mobil. 2 tamparan tadi tidak membuatmu sadar? Ya mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Raja Mobil yang terkenal, elit bisnis, bagaimana dia bisa datang ke tempat terpencil seperti ini? Bahkan jika Cuyu sangat miskin sampai mengemis, Raja Mobil yang terkenal, bagaimana mungkin dia menikahinya? Tidak mungkin. Mungkinkah dia orang penting? Mana mungkin? Kami mengenalnya dengan baik. Lihatlah iring-iringan pernikahannya dan mahar untuk ibuku. Sangat memalukan. Saya malu mengatakannya. Mana mungkin dia orang penting? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, masa saya tidak menikahkan putri saya dengannya? Tuan Lei, apakah Anda tertipu oleh kebohongannya? Saya tidak perlu sampah sepertimu mengajari saya apa yang harus dilakukan. Jangan keterlaluan. Meskipun Anda adalah raja otomotif, tapi ini di pedesaan. Naga kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Sebaiknya kamu bersikap sopan padaku.
Tuan Zhao, lihat, ada sampah seperti ini di industri Anda. Haruskah Anda mengeluarkan pemberitahuan industri melarangnya? Ya, orang seperti ini mencemarkan industri batubara Anda. Larang dia segera. Baik, karena kalian semua tidak tahan, saya akan mengambil tindakan untuk memblokirnya. Karena semua orang besar tidak tahan, aku akan bertindak untuk menghalanginya. Apa yang kamu lakukan? Ayahku bilang bahwa Raja Batubara sedang melakukan penelitian di luar negeri. Kenapa kamu masih pura-pura di sini? Ini pasti palsu. Karena aku tahu Tuan Zhao sedang di luar negeri. Dia tepat sasaran. Apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir aku takut padamu? Sejujurnya aku akan menangkapmu hari ini. Aku akan pergi ke Tuan Zhao dan mengaku berjasa. Kekuatan Tuan Zhao jauh lebih kuat daripada Raja Mobil. Kalau berani, sebutkan namamu dan alamat rumahmu. Dalam 3 menit, aku akan membuat seluruh keluargamu menganggur. Apa katamu? Kamu, anak bos batubara, ingin membuat seluruh keluargaku menganggur. Apa, kamu tidak percaya kekuatan ayahku ya? Tadi aku bilang bahwa aku adalah Zhao Liancheng. Kamu bodoh dan tidak punya nyali. Kalau mampu, coba buat keluargaku. Kamu bahkan tidak memberi nama asli. Aku bisa bilang aku orang terkaya di dunia. Oke, berhenti bicara. Hari ini mari tangkap Zhao palsu ini. Ayo! Tuan Zhang ada di sini. Saya dengar bahwa Direktur Personalia Grup pembuat mimpi kita menyebabkan masalah di sini. Ya, dia sangat sombong. Dia bilang kau tidak berhak memecatnya. Apa yang membuatnya sombong? Di mana? Dia. Itu dia. Sepertinya saya punya kesan. Kau baru datang beberapa bulan lalu. Siapa namamu? Ya, saya Zhao Xi, Wakil Presiden Zhang. Hapus kata wakil dan panggil saya Presiden Zhang. Iya, Presiden Zhang. Oh, kau sangat patuh. Kenapa kau begitu patuh? Di mana kesombonganmu tadi? Hahaha. Saya dengar kau sangat sombong di sini tadi. Kau menyinggung temanku, tapi dia menyebut nama saya dan kau bahkan tidak mendengarkan. Kau bahkan bilang, saya tidak berhak memecatmu. Ini Liu yang sombong ini dan menggunakan saya untuk menekanmu. Dia adalah saudaraku. Dia menggunakan saya untuk menekanmu. Kau tidak memberinya muka sama sekali. Apa kau pikir kau adalah pengawas personalia? Jadi kau bisa mengatur hidup mati karyawan lain. Jadi kau bisa sombong? Saya pengawas personalia, tapi saya hanya menjaga integritas perusahaan. Saya tidak menyalahgunakan kekuasaan pribadi pada orang lain. Jadi menurutmu saya tidak bisa menggunakan hak pribadi saya atasmu. Jadi kau bisa mengabaikan saya, kan? Oh, tidak. Pak, tolong jangan marah. Anak saya bodoh. Saya minta maaf atas namanya. Oke? Tidak ada gunanya. Saya harus memecatnya hari ini. Tidak, Pak. Tidak mudah bagi anak saya untuk mendapatkan pekerjaan ini. Tolong beri dia kesempatan. Baik, saya akan berlutut di sini untukmu. Bu, bangun. Jangan memintanya. Grup kami menjunjung integritas. Saya tidak membuat kesalahan. Dia tidak punya hak untuk memecat saya. Hahaha, kamu sombong sekali. Seorang supervisor personalia kecil berani menantang wakil presiden grup kami. Apa kamu pikir kamu tahu hukum ketenaga-kerjaan? Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa padamu, kan? Ya, selama saya tidak membuat kesalahan, saya dilindungi oleh hukum ketenaga-kerjaan. Kamu tidak punya hak untuk memecat saya. Bagaimana jika saya membayarmu 3 kali lipat gajimu? Saya akan membayarmu 3 kali lipat gaji. Saya tidak kekurangan uang. Saya hanya ingin memecatmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Dream Group memiliki reputasi yang bagus di seluruh dunia, terutama ketua. Fokus pada budaya perusahaan, membuat karyawan merasa seperti di rumah. Apa yang kamu lakukan bertentangan dengan integritas yang dijunjung ketua. Beraninya kamu menggunakan ketua untuk menekan saya? Kamu ini siapa? Saya adalah tangan kanan ketua. Kamu seorang pemula yang bahkan belum bertemu ketua. Beraninya kamu menggunakan ketua untuk menekan saya? Saya tidak menggunakan ketua untuk menekanmu. Saya hanya memberitahumu bahwa Dream Group adalah hasil kerja keras ketua. Ketua adalah orang baik. Dan kita harus mencintai perusahaan yang didirikannya. Kamu mengajari saya. Kamu keterlaluan. Tidak ada yang bisa membujuk saya. Saya harus memecatmu secara paksa. Zhang Hui. Zhang Hui, beraninya kamu memecatnya? Zhang Hui, beraninya kau memecatnya? Ketua. Apa? Dia ketua? Dia benar-benar ketua grup Dream Maker kita. Zhang Hui, kau begitu berwibawa. Tidak, ketua. Kenapa kau di sini? Apa aku harus melapor kemana aku pergi? Liu Dafu, ada apa? Ketua ada di sini. Kenapa tidak kau beritahu aku lebih awal? Dia benar-benar ketua kalian. Tidak mungkin, dia pasti bukan ketua. Mungkin aku salah kenal bosku sendiri? Ketua, maafkan saya. Tuan Zhang, pasti ada kesalahan. Jika dia ketua Dream Group, bagaimana mungkin dia datang ke desa kami menikahi gadis seperti itu?
Meskipun dia ketua Dream Group, tapi terkenal sebagai kaisar kekayaan, naga di antara manusia, dan puncak dunia. Bagaimana mungkin dia menikahi gadis desa, wakil presiden Zhang? Apa kau salah? Tutup mulutmu. Aku bisa memiliki hari ini berkat promosi ketua. Apakah aku tidak bisa mengenali orang? Maaf Pak Ketua, saya tidak tahu Bapak ada di sini. Liu Dafu bilang ada seorang karyawan di sini yang merusak reputasi grup Dream kita. Aku datang untuk menanganinya. Anda lihat sendiri, dia sangat keras dan sama sekali tidak menghormati pemimpin. Cukup, hari ini saya ada di sini, kau bisa memutar balikan hitam menjadi putih dan membalikan hitam putih. Kalau saya tidak di sini, saya tidak tahu bagaimana kau bertindak sewenang-wenang terhadap karyawan. Apa kau benar-benar menganggap dirimu pemimpin? Tanpa usaha dari para karyawan ini, akan ada kekuatan dan kecemerlangan. Kau tidak memperlakukan karyawan seperti keluarga, tapi juga menindas mereka dan memecat mereka seenaknya. Apa kau suka memecat orang? Baik, saya sekarang secara resmi mengumumkan, saya memecat Anda sebagai Wakil Presiden Dreamer. Tidak Pak Ketua, saya salah, saya sempat bingung. Demi tahun-tahun kita bekerja bersama, tolong maafkan saya kali ini. Saya mempromosikan Anda karena Anda rajin dan progresif. Tapi saya tidak menyangka bahwa Anda di posisi tinggi, tapi melupakan niat awal Anda. Anda benar-benar lupa seperti apa diri Anda dulu. Kau sangat sombong dan masih menindas orang lain di sini. Apakah Anda layak dengan kata mimpi? Tapi sebagai pendatang baru, kau selalu memikirkan perusahaan. Saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa Anda akan menggantikan Zhang Hui, Wakil Presiden Dream Group. Apa? Pak Ketua, Anda ingin saya menjadi wakil presiden? Ketua, Anda ingin saya menjadi wakil presiden? Ya ampun, apakah aku mendengar dengan benar? Maksudmu anakku dipromosikan menjadi wakil presiden? Ya, kebaikanmu layak mendapatkan promosi. Ketua, jangan bingung. Jangan karena dia cantik dan beri dia perlakuan khusus. Dia baru berusia 23 tahun, menjadi wakil presiden grup nomor 1 di dunia. Ini akan mendinginkan hati karyawan lama lainnya. Benar, biarkan seorang gadis berusia 23 tahun menjadi wakil presiden grup nomor 1 di dunia. Ini lelucon besar. Ini transaksi yang terang-terangan. Hei Cuyu, kamu akan menikahi putri keluarga Jiang. Jika kamu ingin mempromosikan seseorang, promosikan seseorang dari keluarga kami. Kan, Xiaoshui adalah gadis yang ingin kamu nikahi. Adikmu juga lulus kuliah. Jika kamu benar-benar tidak punya siapapun untuk dipromosikan, kamu bisa mempromosikan aku. Itu lebih baik daripada mempromosikan keluarga itu. Cukup, apakah aku perlu kamu mengajari aku bagaimana melakukan sesuatu? Jangan katakan apapun, keputusan sudah dibuat. Zhang Hui akan mengundurkan diri dari grup secara sukarela. Jangan memaksaku, umumkan pemecatanmu ke seluruh dunia sehingga kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Mulai sekarang, kamu resmi memegang posisi Wakil Presiden Dream Group. Jalankan kekuasaan grup atas namaku. Dan tangani pengunduran diri Zhang Hui. Ya, Ketua, saya Zhao Xi pasti akan melayani Dream Group. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Ketua. Saya, Zhao Xi, akan mengabdikan diri kepada grup Dreammaker dan Ketua. Jangan terlalu serius. Aku hanya ingin kau ingat satu hal. Apa itu? Jangan pernah lupakan niat awamu dan tujuan grup kita. Aku tahu tujuan grup kita adalah menemukan orang-orang yang baik hati dan kemudian membantu mereka mewujudkan impian mereka. Sebagai siswa terbaik dan karyawan Dreaming Group, untuk membalas budi ibumu, kau rela menikah denganku, seorang pengemis. Ini adalah kebaikanmu. Pantas mendapatkan hadiahmu. Oke, pergilah urus urusannya. Aku akan tinggal di sini. Aku masih punya urusan. Ya, Ketua. Ayo, Wakil Presiden Zhang. Ayo kita urus pengunduran diri. Ya, Presiden Zhao, saya akan ikut Anda segera. Jangan marah, jangan marah. Oh, menantu yang baik. Kau adalah ketua Dreammaker Group. Kau adalah kaisar kaya dengan uang tak terbatas. Tidak, dia cinta pertamaku. Jika dia orang kaya, aku tidak akan melepaskannya. Tahukah kau kenapa kau tidak bisa mendapatkan segalanya? Karena orang yang hanya peduli uang seringkali tidak bisa melihat uang. Hanya kebaikan adalah kekayaan sejati adalah kunci kebahagiaan. Dan kau memenangkanku dengan kebaikanmu. Aku pasti akan meletakkan mahkota di kepalamu dan membuatmu menjalani hidup paling bahagia. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ada apa, Laolei? Tuan Chu, masih ada kutu busuk di sini. Jika hama ini tidak ditangani, saya yakin Anda tidak akan bahagia meskipun menikah. Anda benar. Saya harus menangani kutu busuk ini. Anda adalah pemilik tambang batu bara dan merasa Anda hebat, kan? Tidak. Saya buta. Mohon maafkan saya. Maaf, dalam hidup saya hanya belajar membantu orang baik. Tetapi bukan orang jahat. Anda telah melakukan banyak hal jahat. Anda hanya bisa menanggung akibatnya. Lao Zhao, dia berasal dari industri batu bara Anda. Saya serahkan pada Anda. Ya, Tuan Chu. Saya akan menangani sekarang.
Halo, ini Zhao Liancheng. Periksa untuk saya sekarang. Seorang bos batubara bernama Liu Dafu blokir semua bisnisnya dan usir dia dari industri batubara. Anda selesai. Anda adalah Raja Batubara, Tuan Zhao Liancheng, Presiden Zhao. Kau Raja Batubara, Tuan Zhao Liancheng. Kau mungkin tidak kenal dia, kau harus menanggung akibatnya. Halo, Presiden Jiang apa? Tuan Zhao, saya di sini. Saya bersamanya. Baik-baik, saya akan minta maaf padanya sekarang. Saya akan minta maaf sekarang. Tuan Zhao, kau orang hebat. Maafkan saya kali ini. Saya pasti akan berubah di masa depan. Apakah menurutmu apa yang kau lakukan masih ada ruang untuk perbaikan? Kau hanya bos batubara. Kau suruh anakmu menculik pengantin perempuan. Apakah kau masih punya aturan? Jika kau hanya membuatku marah, mungkin aku bisa mentolerirnya. Tapi lihat siapa yang kau sakiti. Grup pembuat impian, raja kekayaan, dia pemimpin para raksasa industri kita, orang yang paling visioner di dunia. Hari ini, dia datang ke desa untuk menikah. Anakmu merebut paksa pengantinnya. Kau tidak hanya tidak menghentikan, tapi juga jadi kaki tangan. Kau pantas bangkrut. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah raja kekayaan. Nak, cepat minta maaf pada raja kekayaan. Cepat minta maaf, cepat minta maaf. Aku buta. Anggap aku pemeran kecil, biarkan aku pergi. Apa? Kau pikir aku sekarang pengemis di bawah belas kasihanmu? Aku benar-benar tidak tahu kau adalah raja kekayaan. Jika aku tahu kau adalah raja kekayaan, aku akan pinjam keberanian dari surga, aku tidak akan berani macam-macam denganmu. Bahkan jika aku orang biasa, apa kau bisa begitu saja memprovokasi aku dan menggangguku? Meskipun saya orang biasa, apa kau bisa seenaknya menggangguku dan membuatku repot? Ini semua salahku. Salahku karena aku brengsek dan tidak tahu malu. Aku bukan manusia. Bukan manusia, benar. Pergi bersama ayah brengsekmu. Kaisar kekayaan, tolong beri kami kesempatan lagi. Beri kami kesempatan lagi. Kesempatan? Ya. Zhao Liancheng, segera beritahu Biro Manajemen Batubara dan kantor polisi setempat untuk menyelidiki bisnis mereka secara menyeluruh. Jika ada pelanggaran dan hukum mereka dengan tegas. Sekarang aku memberimu kesempatan dan hargailah sendiri. Beri kami kesempatan. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Pergi. Bagaimana? Kau tidak akan khawatir tentang kesulitan karena aku menyamar, kan? Kau benar-benar kaisar kekayaan yang legendaris. Iya, aku yang mengambil semua uang yang kudapatkan untuk membantu orang biasa mewujudkan impian mereka. Kaisar kekayaan. Apa impianmu? Aku akan membantumu mewujudkannya. Impianku adalah menikahimu. Impian ini bisa segera terwujud. Ada yang lain? Tidak ada lagi. Aku sudah puas menikah denganmu. Dan kamu hanya membantu orang mewujudkan satu impian? Ya, itu hanya membantu orang biasa. Kamu adalah istriku. Impianmu apapun, aku bisa membantumu mewujudkannya. Bahkan jika kamu ingin melihat bintang, aku akan mengantarmu ke sana. Aku sudah puas menikah denganmu. Anakku, jangan puas dan ibumu. Ibu ingin menjadi wanita kaya dan seorang CEO wanita. Kamu bisa bicara dengan menantumu. Dan adikmu, kamu minta dia buka perusahaan dengan adikmu dan biarkan aku jadi bos. Buka, kamu masih bicara. Kamu lupa bagaimana kamu memperlakukan Cuyu barusan. Dia tidak peduli, sudah cukup baik. Yah, keluarga memang bertengkar. Lupakan saja. Ya. Saat pasangan bertengkar, mereka berbaikan setelah berkelahi. Benar, jadi siapa menantuku? Dia orang besar, dengan hati yang besar dan pola pikir besar. Jadi untuk kesalahan kecil kita, dia akan memaafkan kita. Maaf, meskipun aku punya pola pikir besar dan uang, tapi dengan karaktermu, kamu tidak pantas mendapatkan lebih banyak kekayaan. Aku tidak akan pernah mengeluarkan uang sepeser pun lagi untukmu. Apa, kamu ingin menikahi putriku tanpa membayar apa-apa? Apa kamu mau menikahi putriku tanpa membayar sepeser pun? Aku sudah membayar mahar. Dan Xiao Shui, kami saling mencinta, secara legal dan sesuai aturan. Apa keberatanmu terhadap kami? Apa kamu masih mau main-main dan menghalangi kami bersama? Ya, Tante Jiang, kamu sudah keterlaluan. Sue bisa menikah dengan kaisar kekayaan, itu kebahagiaan seumur hidupnya. Kamu seharusnya memberkati mereka. Ya, Jiang. Jika kamu bisa introspeksi diri, kaisar kekayaan, dia mungkin memaafkanmu dan akan merawatmu di masa depan. Jika kamu masih keras kepala dan tidak masuk akal, hati-hati, tidak ada yang akan mengantarmu saat kamu mati. Oh, aku... Baik, Bu, berhenti bicara. Kamu memperlakukan Cuyu seperti itu tadi. Cuyu tidak keberatan. Sudah seperti orang dewasa yang tidak mendendam pada anak-anak. Jika kamu bisa setuju dengan pernikahanku dengan Cuyu, aku pasti akan merawatmu di masa depan. Mengenai kekayaan, itu masalah karakter pribadi. Tidak mungkin. Kamu masih bisa mendukungku?
Tentu saja kamu ibuku. Merawatmu adalah kewajibanku. Selama kamu tidak membuat masalah lagi. Baiklah, jika kamu berkata begitu, maka aku setuju dengan pernikahanmu. Cuyu, mertuamu, aku tidak berpendidikan. Dan aku semakin tua. Jadi aku sudah menyusahkanmu. Tolong jangan dendam padaku. Yingzi, cepat minta maaf pada kakak iparmu. Kakak ipar? Maaf, Nah, hari ini adalah hari besar. Kamu juga keluarga Xiao Shui. Aku tidak akan mengusirmu. Segera, untukku dan istriku, mengadakan pernikahan. Ya, Selamat atas pernikahan Kaisar Kekayaan. Musik!